Oke, ini udah jam 1, aku pembukaan dulu ya Mas Fala ya. Siap, siap berita. Oke, Silahkan. selamat siang semua, Happy New Year. Karena ini edisi pertama, kita ucapkan kalian semoga selalu sehat, sukses, dan cuan di 2026. Terus hari ini kita akan menyelenggarakan webinar edukasi dengan Mas Muhammad Faltah Al-Falah. Dia adalah BM CPA Retail Analis dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Tapi sebelum kita disclaimer dulu, karena setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Mas Muhammad Faltah Al-Falah adalah retail analis dari RHB Sekuritas Indonesia yang merupakan analis pasar dan praktisi pasar modal yang aktif membedah pergerakan saham, indeks, komoditas, dan fokusnya adalah di analisis teknikal, disiplin resiko, membaca psikologi pasar melalui grafik, money management, dan bandarmologi. Beliau ahli aktif mengedukasi investor melalui sesi pagi, konten digital, dan diskusi market. Untuk memulai webinar hari ini tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar banyak nih dengan Mas Fala ya, karena nanti dia juga akan kasih insight dari market outlook sampai tentang pemilihan saham melalui teknologi yang apa sih namanya yang klasik itu. Ya, teknikal klasik. Ya, teknikal klasik. Terus juga akan ada beberapa tips saham-saham yang menarik. Jadi kalian kudu banget nonton sampai habis. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, silakan Mas Fala untuk memulai webinar kita hari ini. Siap, terima kasih Bu Rita. Dan juga selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Actually kita ketemu lagi ya di acaranya webinar dari Bu Rita dari IIE. Terima kasih banyak Bu Rita sudah mengundang saya di IIE, bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Bapak Ibu semuanya di sini. Dan Happy New Year tentunya. Semoga kalau tadi Bu Rita cuan, sehat segala macam. Iya. Kalau kita mudah-mudahan di tahun ini portofolionya hijau royo-royo. Amin. Adalah kata-kata yang sering doakan ke Iya. investor semua di Indonesia. Dan sebelum kita mulai ya, kalau kita bicarakan tentang technical analysis, banyak sekali, nanti kita juga akan bedah sedikit-sedikit apa saja sih isi technical analysis kayak gitu kan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Falah tadi ya, sebagai retail analis dari RHB Sekuritas Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan respect setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah join jam 1 siang hari Sabtu. Ini biasanya lagi jalan-jalan, lagi kemana, lagi ada, mungkin lagi istirahat seperti itu kan. Nah, ini sudah join di acaranya IIE. So, kalau seperti ini nih tandanya Bapak Ibu semua, teman-teman, ini bukan cuma cari cuan nih, tapi juga serius untuk membangun skill dan mindset trading, mindset investing yang lebih matang, terutama di 2026 ini ya kan. Nah, tahun baru ini pasti selalu membawa cerita baru di market. Di fase awal kayak gini, biasanya di awal tahun ini harga mulai membentuk struktur, tren awalnya udah mulai kelihatan. Kalau kita lihat kemarin juga kan, di awal-awal Januari ini, di awal 2026, marketnya hijaunya pekat, nyentuh 9.000 kayak gitu kan ISG-nya. So, mudah-mudahan sepanjang tahun bisa seperti ini. Mudah-mudahan kita doakan seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke ke materinya, saya mau kasih pantun terlebih dahulu ya. Ke pasar beli mangga dan duku, pulangnya beli roti. Kalau mau cuan berkelanjutan di tahun baru, jangan asal entry, paket analisis teknikal yang pasti. Mantap. Gitu ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah siap mengikuti webinar hari ini, boleh tulis di kolom komentarnya kalau yang di YouTube ataupun di Instagram. Nah, yang lagi di Zoom, boleh tulis di kolom chatnya adalah hurra, gitu, supaya kita semangat siang ini ya. Iya, wow. Kita mulai dari yang pertama, sedikit perkenalan dari saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Faltah Al-Falah. Saya lulusan dari Universitas Teknologi Malaysia. Lulusannya ini anak teknik. Nah, mungkin kemarin belum rame, kita belum kenalan. Hari ini kenalan lagi di awal tahun ya. Saya anak teknik industri. Waktu itu kuliahnya ngurusin antara manajemen sampai dengan production, cari efisiensinya. Kali ini
di market kita melihat saham-saham yang potensial. Nah, agak sedikit crossing ya Iya. antara teknik masuk ke dunia market capital ya Ci ya. Iya. Nah, sertifikasi saya ada 2, ada sertifikat technical analyst ini untuk technical analisis yang kita akan bahas hari ini, dan juga ada RSA-nya, Register Securities Analyst. Nah kebetulan Cirita sekarang kita sudah sama-sama CTA ya. Iya, CTA juga aku baru ngambil tapi. Betul. Tahun lalu ya waktu Iya, itu 2025. baru mau ambil CTA. So Iya. sudah CTA nih kita berdua kayak gitu ya. Nah Iya. sudah 8 tahun juga di market, mudah-mudahan Wow. insight-nya ini bisa cocok ke Bapak Iya. Ibu dan teman-teman semuanya ya. Kalau Oke, dari kita next. kalau dari Dimana ini ada win rate di tahun lalu, di tahun Iya. 2025. Di mana ini kalau kita lihat di sini yang Desembernya actually belum saya masukin karena kemarin cutinya cukup panjang. Wow. Jadi belum saya hitung. Nah, ini hasil dari technical analysis campuran ya. Iya. Karena actually harus kita balance antara semua analisis yang ada. Ada fundamental analysis, Benar. dan ada teknikal, ada bandarmologi. Nah, itu harus balance kalau bisa ya. Nah, karena kita di market ini harus bisa adjust, harus bisa adaptif kayak gitu. Nah, ini kurang lebih hasilnya di tahun kemarin. Mudah-mudahan di tahun ini bisa berkontribusi juga buat Bapak Ibu semuanya yang kalau follow di RHB Sekuritas bisa cek ya di setiap pagi ada morning stock picks live-nya. Nah, ini masuk ke win rate-nya di sini. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu, di hari ini kita akan bahas tentang technical analysis classical sebentar. Gimana kemarin di tahun 2025-nya? Apakah portonya hijau royo-royo? Hijau. Atau masih ada merah-merah sedikit? adalah Kita merah-merah lihat. dikit lah. Ada merah. Yang pegang bank ya, pastinya pegang bank itu pasti merah sih. Bener sih, itu kalau diingat-ingat banking itu ya Bang, wah mantap lah di tahun lalu. Iya. Apalagi saya ingat ke cabang-cabang seperti itu ternyata masih banyak yang pegang perbankan. But it's Benar. okay. Itu semua proses kita tahu di market itu sudah pasti ada naik, ada Iya. turunnya, ada merah, ada hijau. Benar. Itu proses pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan di tahun 2026 itu kita bisa belajar dari tahun 2025 kemarin kayak gitu kan. Yang kemarin kita salah-salah, ini di 2026 semoga Lebih improve ya. bener-bener gitu, bener semuanya, betul, improve semuanya kayak gitu kan ya. Iya. Nah, kita mulai nih. Dari tadi saya mulai tapi ternyata belum mulai. Oke. Kita mulai the beginning dari yang pertama. Jadi di awal tahun sebentar, ini kita ada lag sedikit. Oke. Kenapa sih market itu bisa naik? Kenapa market itu bisa diprediksi kayak gitu kan? Sebenarnya ada 3 poin hal yang dimana saya ini mempelajari saham ya waktu itu market itu kurang lebih di tahun 2018 Bapak Ibu. 2018 awal. Jadi saya itu seneng banget yang namanya ikut acara-acara webinar seperti ini kayak gitu kan. Dan ada kakak tingkat saya waktu itu. Itu saya ingat banget kata-katanya, oke, besok kita lihat saham A ya gitu ya. Kita lihat saham ini ya, besoknya beneran naik. Dari situ saya bertanya-tanya, kok bisa ya market ini diprediksi? Nah, tapi ternyata ada jawaban, ada kesimpulan dari sekian tahun ini. Kesimpulannya adalah memang harga itu tidak random bergeraknya. Bergeraknya itu pasti ada reason, ada alasannya kayak Iya, gitu kan. benar. Alasannya apa? Ternyata alasannya dari manusianya itu sendiri. Market itu bergerak karena manusianya. Manusia membuat suatu bisnis perusahaannya bagus, bisnis perusahaannya bagus, akhirnya investor tertarik, manusia lagi kan di sana, human masuk lagi, yang akhirnya membuat harga sahamnya bisa naik atau membuat harga sahamnya bisa turun. Ujung-ujungnya balik lagi ke manusianya, yang akhirnya ternyata polanya ini selalu berulang. Kalau misalnya perusahaannya cetak laba sekian, menarik gitu kan. Iya. Kalau misalnya dia sudah menyentuh titik support, kita beli. Kan kayak gitu-gitu tuh yang membuat akhirnya polanya terus berulang. Akhirnya di technical analysis nanti itu kita mempelajari tentang psikologinya market, psikologinya humannya itu sendiri. Dan di technical analysis ini dibagi 2. Ada yang klasik dan ada yang modern. Kalau di tahun lalu saya isi di II ini sama cerita juga ya gitu ya. Iya. Nah, kita bahasnya technical analysis yang modern gitu kan, ngomongin indikator, Iya, benar. ini slice kayak gitu ya Ci ya.
kita ngomongin moving average, ngomongin stokastik, ngomongin Bollinger Band, karena waktu itu saya kebetulan berjumpa langsung dengan John Bollingernya, kita bahas gila, tuntas keren. waktu itu. Nah, di tahun ini kita bahasnya yang klasik. Kalau kemarin klasiknya Mas Ilham, actually analis juga dari Araba Sekuritas dan sudah pernah juga Zoom di sini. Nah, bahasnya tentang Fibonacci kemarin, and then juga membicarakan tentang pattern. Hari ini kita start di awalnya. Kenapa sih Mas Fala? Kenapa harus di awal kayak gitu kan? Kenapa yang dasar-dasarnya? Ternyata dasar-dasarnya ini pun powerful. Ya, kita bicarakan tentang psikologi, trendline, support resistance, itu adalah psikologinya investor, psikologinya trader. So that's why kita akan bahas di hari ini. Kita kupas tuntas. Jadi Bapak Ibu aktif kalau misalnya ada yang ini kurang mengerti, kurang paham, tulis aja di kolom chat ataupun di kolom komentarnya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah dari kita membicarakan tentang dua technical analysis, ada klasik, ada yang modern. Apa sih sebenarnya technical analysis kayak gitu kan? Karena kan banyak yang lihat ini hijau merah, tarik garis, naik turun kayak gitu kan. Ini dibilangnya waktu itu ya awal-awal saya sharing tentang technical analysis, itu judi lah, apalah segala macam kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya technical analysis itu adalah metode untuk kita memprediksi harga ini mau kemana. Ya, kita predik, even fundamental analysis itu juga kita memprediksi. Oke, kita predik di kuartal 3 nanti laporan keuangannya sekian, kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya seperti ini bergeraknya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, di technical analysis juga sama, kita memprediksi arah pergerakan harga nextnya itu mau kemana, kayak gitu. Intinya kita technical analysis adalah keyakinan bahwa perilaku manusia di pasar ini cenderung akan berulang sehingga ada pola-polanya. Makanya tadi ada chart pattern, ada yang lain-lain yang seperti itu, ada support resist ketika menyentuh di harga sekian ini orang ini tertarik untuk beli, ketika sudah mencapai di titik tertentu mereka ingin jualan kayak gitu kan. Nah, kalau tadi sama cerita di awal-awal kita bahas tentang buy and hold. Oke, kita buy di harga sekian, kita hold sampai menyentuh ke titik tertentu kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa dilihat dari technical analysis Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tapi sebelum ke sana lagi, di sini kita ada 6 prinsip utama dari technical analysis. Yang pertama ada market discount everything. Artinya apa? Market discount everything ini semua berita, semua hal-hal positif, optimis di market, semua hal-hal negatif atau yang jelek-jelek di market, itu semua sudah tercantum dalam technical analysis. Ada yang tadi tuh candlestick merah hijau itu sudah tercantum di sana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kayak mendapatkan berita, saham ini labanya naik sekian ratus persen, tapi kok harganya nggak kemana-mana, ya memang berarti ya market itu tidak merespon. Dan technical analysis atau candlestick di situ, ya sudah, kalau misalnya beritanya bagus tapi candlesticknya merah, ya berarti memang market tidak ingin merespon kemana-mana. Jadi market itu sudah discount everything dari semua informasi yang kita punya, kayak gitu kan. Lalu yang kedua ada history repeat itself. Ya, kita tahu zaman kemarin misalnya di awal tahun 2022 ketika ada Rusia invasi ke Ukraina, harga batu bara naik, jeder, gitu kan. Langsung saya ingat banget karena ada teman saya happy sekali batu baranya, saham-saham batu baranya naik, even termasuk saya, karena waktu itu saya beli saham batu bara dan itu lumayan returnnya lumayan banget pada awal 2022 kayak gitu kan. Nah, sekarang ketika terjadi antara kemarin ya Amerika dan juga Venezuela, ternyata langsung yang diincar adalah harga minyak. Kita langsung bisa melihat ketika terjadi sesuatu harga minyaknya bisa menjadi seperti ini, harga komoditasnya bisa menjadi seperti ini, kayak gitu kan. Ketika harganya nanti dia sudah di bawah 60 harga minyaknya, setiap di bawah 60 pasti dia ada rebound kayak gitu. Itulah yang disebut dengan history repeat itself. Lalu yang ketiga ada volume confirmed price, di mana harga itu yang paling enak adalah ketika dia naik suatu harganya ya, suatu saham misalnya gitu ya, candlesticknya warna hijau, volumenya juga tebal, itu paling enak. Tapi kalau misalnya malah volumenya kecil, itu kita agak ragu-ragu kayak gitu kan, validitasnya lebih sedikit.
Terus juga ada price move in trends. Jadi semua semua instrumen yang bisa dibaca dengan technical analysis dengan candlestick itu pasti bergeraknya dengan trennya. Nanti kita bahas ada 3, ada uptrend, downtrend, dan juga ada sideways. Ciri-cirinya apa nanti kita bahas. Terus ada index must confirm each other. Jadi kalau bisa ketika ISG naik ya, indeks-indeks lain terutama di satu regional kita di Asia itu juga naik, itu lebih enak kayak gitu kan. Atau saham banking satunya naik semuanya juga ikut naik, itu lebih enak ketika kita membeli hal yang seperti itu. Tapi kalau salah satunya turun semuanya naik, nah itu kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya kayak gitu kan. Yang terakhir ada trend will continue until proven otherwise. Jadi kita itu tidak ada yang pernah tahu suatu instrumen ini naiknya sampai kapan, sampai nanti ada tanda-tanda yang valid. Oh dia sudah naik seperti ini, naiknya sampai gitu kan. Ini beli lagi nggak? Masih mau turun nggak? Tanda-tandanya gitu kan. Kadang-kadang, nah ntar kalau misalnya dia sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai trennya gitu kan. Tren naiknya sudah selesai dan yang lain-lain nanti kita bahas kapan trennya uptrend itu selesai, kapan downtrend itu selesai kayak gitu. Jadi betul-betul suatu tren itu harus sampai persis, sampai clear kalau misalnya trennya itu sudah selesai gitu ya. Itu tentang technical analysis. Dan juga kalau kita bicara tentang technical analysis juga, di mana kita itu analisis berbasis harga dan juga volume. Kalau di yang modern ada indicatorsnya juga di sana kan, itu lebih mudah lagi kayak gitu. Terus juga kita fokus pada chart, kita nggak ngeliat laporan keuangannya. Kalau technical analysis ya, only technical analysis nih, saya disclaimer ya. Ini hanya kita chartnya seperti apa, volumenya seperti apa kayak gitu. Even yang saya pelajari juga ternyata broker summary itu juga bisa masuk ke technical analysis, karena kita bisa melihat suatu saham ini sedang diakumulasikah, sedang didistribusikah, atau sedang netral kayak gitu. Dan ya ini ya, tidak membaca laporan keuangan. So it's about technical analysis. Nah, ini contoh candlestick. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin yang baru ingin tahu tentang saham, ingin tahu tentang bagaimana cara menganalisa suatu instrumen, karena di Instagram saya kemarin ramai yang menanyakan tentang mau belajar tentang saham, mau belajar tentang analisisnya seperti apa. Jadi saya ajak semuanya di sini join di webinar hari ini supaya tahu kalau ada hijau merah seperti ini bukan judi ya. Benar. Ini kasihan loh. Orang Jepang udah susah-susah meracik seperti ini, sampai Indonesia dibilang judi, aduh kasihan. Ya udah bikin kayak giniannya kayak gitu kan. Iya. Ini namanya candlestick. Gimana cara bacanya nanti kita bahas gitu ya. Benar. Nah, ini analisis teknikal klasik, nanti kita bahas tentang resistance. Apa itu resistance? Apa itu support? Terus dikorelasikan tentang volume di area bawahnya kayak gitu kan. Nah, itu ntar kita pelajari juga. Dan kalau yang modern ini kurang lebih seperti ini. Wah, ini udah bicarakan tentang indicators ya. Ini ada indicator seperti itu, ini ada stokastik, di atasnya ada Bollinger Band. So itu yang sudah modern. Kita hari ini bahasnya tentang yang klasik. Klasik ini memang butuh lebih fokus untuk ini ya, untuk belajar ya, tetapi full. Itu kata kuncinya. Oke? Kita lanjut. Untuk sebentar di sini. Oke, kita yang pertama adalah anatomi candlesticknya itu. Nah, kita bagi dua ya untuk anatomi candlestick. Ada warna hijau dan ada yang warna merah. Kita sepakati di sini, Bapak Ibu, dan Dewi juga merah. Oke. Iya. Boleh nggak, Ben? Kita sepakati di sini, di mana yang besar seperti ini kita sebutnya adalah Body. badan atau body ya, di sini ya. Dan yang kecil ya, yang seperti ini kita sepakati sebutnya shadow atau buntut, oke? Shadow, oke. Seperti kurang seperti ini. Nah, kita bagi di sini ada dua, ada warna merah dan juga ada warna hijau. Nah, untuk yang warna merah dan hijau bedanya adalah di posisi open dan juga close ya. Di sini open dan juga close. Kalau dia warna hijau, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau posisi opening ya, ini berada di body bagian bawah. Jadi body bagian bawah disebutnya opening, di bagian atas disebutnya closing. Kayak gitu. Jadi harga pembukaan misalnya di sini dia di harga 1000, lalu closingnya nanti di harga 1100 kayak gitu ya. Nah, di sini ada high and then di sini ada low. Kenapa sih bisa membentuk shadow, bisa ngebentuk buntut? Karena ya shadow dan buntut ini terbentuk
misalnya dia dari harga 1000 pada saat opening, lalu dia sempat turun nih ke bawah sini nih ke harga low-nya di angka 900, and then dia sempat naik langsung cut misalnya ya, setelah cerita ngeluarin report gitu ya misalnya, langsung gitu naik ke 1500 misalnya, and then pada saat closingan di jam 4 itu closing turun ke harga 1100. Itulah yang kenapa adanya shadow, dia membentuk seperti ini. Termasuk juga kalau yang merah, openingnya misalnya di sini di harga 1000 ya, di sini harga 1000, terus dia sempat naik ke harga 1200 misalnya di sini, high naik, and then turun ke bagian low-nya di sini, turun ke harga 800 gitu, and then pada saat closing dia closing di angka 900. Nah, itulah membentuk candlestick seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau kecepatan bilang aja ya di kolom chatnya buat Bapak Ibu semuanya, oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk anatomi candlesticknya itu sendiri. Nah, kita lanjut. Dimana ini contoh yang tadi ya, ini ada beberapa contoh candlestick lainnya. Takutnya ya kok bentuknya cuman kayak gitu, bentuknya cuman yang bentuknya ada nih, ada bodinya kayak gini doang, ada bodinya kayak gini, ada buntut di atas, ada buntut di bawah. Terus kalau misalnya nggak ada buntut di atas, itu bacanya gimana Pak Fala? Gimana Mas Falah bacanya kayak gitu kan? Nah, kalau yang nggak ada buntut di atas ataupun nggak ada buntut di bawah, contohnya nih seperti yang hijau ini ya, misal kalau opening dia di harga 900 kayak gitu. Dia sempat turun nih di sesi 1 misalnya ke angka 600 kayak gitu ya. Dan pada saat closing dia balik nih naik ke angka 1100 gitu. Dia mungkin nggak nyentuh ke angka 1200 atau berapa sekian yang lebih tinggi, tapi langsung di angka 1100. Nah, makanya titik tertingginya itu sama dengan titik closingnya. Kecuali dia ada buntut, kecuali dia sempat naik nih ke harga 1200 misalnya di sini ya. Ini ada buntutnya nih di harga 1200. Pada saat closing dia di 1100, maka nanti dia ada buntutnya di sini. Itulah kenapa buntutnya itu terbentuk. Masuk juga kalau misalnya bagian bawah kurang lebih juga sama. Ini kalau yang tipis-tipis kayak gini, openingnya ini warna merah ya. Tadi openingnya di body bagian atas, openingnya di harga 1000, closingnya di angka 800 misalnya, sempat turun ke 500, sempat naik ke 1500, pada saat di akhir sesi balik lagi ke 800 kayak gitu. Jadi anatominya seperti itu. Konsep dasarnya candlestick yang dibuat oleh salah satu orang Jepang, actually saya agak sedikit lupa dengan namanya, ini seperti ini. Dan ini menurut saya hal yang paling mudah untuk kita pelajari, karena kalau yang lain itu ada yang bar chart dan yang lain-lainnya seperti itu kan. Nah, ini kita nggak tahu nih dia sempat naik kah, sampai apakah bodinya di mana, tapi ini enak, ada bodinya, ada buntutnya kayak gitu, jadi lengkap di sini. Oke, kita lanjut. Pas kakak, oke siap. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya di sini setelah anatomi candlestick, di mana kita bahas sebentar. Di sini sepertinya agak sedikit lagi. Kita akan membahas tentang trend analisisnya. Di mana tadi kita kan sudah membahas tentang candlesticknya kayak gitu. Ada hijau, ada merah, ada berbagai macam bentuknya. Kita mulai ke bagian trend analysis. Tapi sebelum ke trend analysis, kita harus tahu nih, ada yang namanya pucuk, ada yang namanya lembah, kayak gitu kan. Ada titik tertinggi, ada titik terendah. Titik tertinggi nama kerennya swing high, kayak gitu kan. Kalau titik terendah nama kerennya swing low. Tapi biar kita satu suara semuanya ya. Titik tertinggi kita bilangnya pucuk, titik terendah atau swing low kita bilangnya adalah lembah, gitu. Nah, gimana sih kita bisa membedakan apakah ini sudah menjadi pucuk atau ini sudah menjadi lembah kayak gitu. Nah, di sini saya buat formasinya di mana ada swing high, ini kondisi saat uptrend dan berpotensi terjadi koreksi seperti itu. Nah, di sini kita melihat 3 candlestick pada saat dia terjadi perputaran kayak gini, terjadi pembalikan arah. Jadi ada di sini 1, 2 sama yang ketiga kayak gitu kan. Nah, yang diperhatikan dari 3 candlestick ini candlestick nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nomor 1, di sini kan dia punya body ya, candlestick warna hijaunya, even nanti warna merah pun juga sama gitu ya. Dan di sini nomor 2-nya itu harus yang paling titik tertingginya ataupun titik terendahnya. Yang ketiga, supaya titik nomor 2 ini dikatakan sebagai pucuk ya, kita bisa, oh itu adalah pucuknya tuh sampai di titik sana. Nah, ketika candlestick yang nomor 3 ini sudah turun di bawah bodinya opening yang candlestick pertama kayak gitu. Misalnya saya gambar dia di sini.
Di sini ada candlestick ya, di sini ada candlestick lagi, misalnya seperti ini. Ini udah tinggi, misalnya udah naik ya. Terus dia ada turun nih. Nah, misalnya seperti ini bentuknya. Ini body bawahnya, ini body bawah candlestick yang pertama. Dan ini harga terakhir penutupannya, closingannya. Ini merah misalnya, ini close, harga close-nya. Maka kalau sudah terbentuk seperti ini dan dia sudah di area atas, maka yang candlestick nomor 2 ini menjadi titik swing high atau pucuknya, kayak gitu. Termasuk yang di bawah juga, yang swing low-nya. Kita lihat 3 candlestick pada saat dia terjadi ada huruf bentuk V. Kalau tadi bentuknya N, ini bentuknya V. Nah, yang bentuknya V juga sama ketika ini candlestick nomor 1, candlestick nomor 2, ini candlestick nomor 3. Ketika candlestick nomor 3-nya ini sudah di atas body dari candlestick yang pertama, maka sudah dikatakan sebagai swing low-nya, kayak gitu. Reversal swing high ini apakah bisa dianalisis di time frame rendah, misal 3 menit? Bisa, Pak. Tetap sama dia. Even 3 menit, kalau 1 menit itu agak dia cuma garis-garis doang ya biasanya kalau 1 menit, jarang yang ngebuka lebar. Tapi kalau 3 menit, even 5 menit, karena saya waktu itu pernah untuk analisis XAU kayak gitu-gitu ya, komoditi dan yang lain-lainnya, itu kan kita di time frame kecil, di 5 menit, di 10 menit itu bisa pakai untuk swing high dan juga swing low-nya, kayak gitu ya. Baiknya lihat di time frame berapa saja. Kalau untuk swing high dan juga swing low sesuaikan dengan instrumennya. Kalau saham biasanya saya di 4 hour ataupun di daily kayak gitu kan. Tapi kalau di commodity itu biasanya di 15 minutes, di 5 minutes, jarang di 1 menit. Hanya di 5 menit sampai dengan 15 kayak gitu ya. Itu untuk swing low dan juga swing high-nya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ini titik swing high, ini titik pucuk, dan juga ini titik lembahnya. Kita lanjut ke materi berikutnya tentunya. Setelah swing low dan juga swing high, kita akan membicarakan tentang trennya, sudah pasti ya. Dimana trennya sendiri di sini sebentar, trend is your friend. Ya. Kalau dulu saya punya kakak tingkat ya, punya senior, itu bilangnya bukan trend is your friend lagi. Trend is your wife, trend is your husband, trend is your girlfriend, boyfriend, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang paling deket deh sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa? Karena menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, ketika kita membeli suatu instrumen, itu lebih baik kita follow the trend, bukan kontrarian. Menurut keyakinan saya, karena kita tidak ada yang pernah tahu, yang tadi saya katakan di awal, kita tidak ada yang pernah tahu suatu instrumen itu mau jatuh sampai mana atau mau naik sampai mana. Jadi kalau misalnya lagi downtrend, saya cuma siap-siap doang, tidak langsung membeli suatu instrumen tersebut. Tapi kalau lagi uptrend, nah tinggal saya tunggu kapan dia mau turunnya, kayak gitu. Kapan dia patah dari uptrendnya. Kalau sudah patah dari uptrend, ya sudah kita jual. Kalau misalnya dia belum patah dari uptrend, ya sudah hold saja, buy and hold tuh tadi dengan metode yang kita bicarakan di awal tadi. Tapi kalau misalnya lagi turun, ya kita tunggu kapan dia mulai patah daripada downtrendnya. Makanya lebih baik kalau menurut saya pribadi, kita follow the trend, jangan kontrarian. Banyak juga yang senang dengan kontrarian, but itu lagi-lagi nanti cocok-cocokan dengan Bapak Ibu semuanya, kayak gitu ya. Nah, tren ini dibagi 3. Jadi ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Nah, uptrend itu sendiri kalau kita lihat di sebelah kiri nih ya. Nah, berarti dari Bapak Ibu semua ini sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri ada rumusnya. Downtrend pun ada rumusnya juga, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian sideways, ini tidak ada rumusnya. Keluar rumus daripada uptrend juga downtrend. Nah, kalau kita lihat uptrend di sini, rumusnya adalah L, kita bilangnya lembah, H-nya pucuk deh, harusnya LP ya. Tapi kita ini kan pakai bahasa Inggris kemarin ya, ada higher low, ada high. Di sini sebentar, di sini saya biar gambar. Di sini ada low, ada high, ada higher low atau titik lembah yang lebih tinggi dari lembah yang pertama, ada higher high atau pucuk yang kedua lebih tinggi daripada pucuk yang pertama, dan seterusnya. Ketika terjadi seperti ini, maka ini yang dikatakan dengan uptrend. Jadi ini ada lembah atau low plus higher low plus higher high. Misalnya ini low high plus higher low atau pucuk keduanya lebih tinggi daripada pucuk yang pertama, tapi misalnya seperti ini, turun ke bawah, lembahnya di sini lebih rendah daripada lembah yang pertama, maka itu sudah tidak masuk lagi dalam kondisi uptrend. Dia minimum masuk ke kondisi sideways, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah patah nih, ini dia udah nggak ngebentuk pucuk yang lebih tinggi, atau sudah tidak membentuk pucuk yang lembah yang lebih tinggi daripada lembah sebelumnya, pucuk yang lebih tinggi daripada pucuk yang sebelumnya, maka dikatakan
dikatakan sudah tidak dalam kondisi uptrend, dia masuk ke kondisi sideways kayak gitu. Minimum masuk ke kondisi sideways. Saya suka bilangnya patah uptrend. Nah, begitupun juga di downtrend. Di downtrend di sini ada high, ada pucuk 1 misalnya ya. Di sini ada pucuk 2. Terus di sini ada lembah 1, di sini ada lembah yang kedua. Rumusnya pucuk kedua lebih besar daripada lebih rendah daripada pucuk pertama, dan lembah kedua lebih rendah daripada lembah pertama. Kalau ini sudah masuk, berarti suatu instrumen tersebut sudah masuk dalam kondisi downtrend. Jangan dibeli-beli dulu kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya lembahnya lebih tinggi, misalnya di sini lembah 1, lembah 2-nya let's say di sini nggak ada ya. Lembah 2-nya di area sini lebih tinggi. Nah, itu minimum masuk ke kondisi sideways kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya mengenai uptrend, downtrend dan juga sideways. Kalau sideways ini yang tidak masuk ke dalam rumus uptrend dan tidak masuk ke dalam rumus downtrend. Misalnya pucuk 1-nya kita pakainya pucuk 2. Pucuk 2-nya lebih tinggi daripada pucuk pertama, tapi lembah keduanya lebih rendah daripada lembah pertama. Ya sudah masuk ke kondisi sideways kayak gitu kan. Pokoknya tidak masuk ke kondisi uptrend dan kondisi downtrend, itu yang dikatakan dengan sideways ataupun patah trennya kayak gitu ya. Biasanya kalau sideways ini di saham itu lagi ada akumulasi tipis-tipis kayak gitu deh. Kayak gitu ya. Itu untuk tren uptrend, sideways dan juga downtrend. Nah, gimana strateginya Mas Falah kalau misalnya kita ketemu ini udah naik tinggi kali loh, ini bingung nih mau beli di mana kayak gitu kan? Kenapa ada logat ya? Nah, saya pakai untuk yang uptrend terlebih dahulu. Nah, kalau uptrend ini saya akan pakai versi banyak di YouTube, pasti banyak sekali tentang strategi masuk dan yang lain-lainnya. Ini yang saya pakai setelah saya itu otodidak di market. Actually otodidak dari tahun 2018 sampai dengan 2026 itu sampai dengan ngambil sertifikat itu masih otodidak. Tapi pada saat ngambil sertifikat baru belajar dengan banyak senior kita di market seperti itu kan. Nah, hasil otodidak yang saya dapatkan yang setelah dari 2018 sampai 2023 itu tidak cuan-cuan karena full otodidak, baru cuan itu 2024 sampai kemarin. Tapi itu sudah menutup daripada loss yang pernah saya rasakan dari 5 tahun itu karena otodidak itu. Nah, ada caranya ketika uptrend, ini kan kita sudah tahu nih ya, membentuk yang namanya higher low ya. Ini lembah keduanya sudah terbentuk nih, dibandingkan ini sudah lebih tinggi daripada lembah pertama. Bisa dipertimbangkan untuk yang namanya kita bilangnya itu relative buy. Jadi posisinya itu bisa di sini. Ketika dia sudah membentuk lembahnya yang kedua lebih tinggi, kita bisa spekulatif buy di area sini. Nanti dengan target terdekatnya adalah pucuk pertamanya yang di sini nih, gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah bisa menembus di atas pucuk pertama, bisa dipakai kalau di saham bisa trailing stop kayak gitu-gitu kita pakai ya. Jadi kalau misalnya dia turun kita langsung kejual gitu ya. Nah, itu bisa yang pertama. Lalu kalau lagi di downtrend, misalnya Bapak Ibu ngeliat di sini ada swing low nih. Oke, ini kayaknya bagus nih swing low nih, dia sudah membentuk swing low. Kita coba lihat deh. Ternyata dia membentuk pucuk keduanya lebih rendah daripada pucuk pertama di sini. Waduh, ini kemarin kata Mas Falah nih tanda-tandanya mau downtrend nih kalau seperti ini nih. Tinggal butuh dia bikin lembah yang kedua lagi ya. Dia bikin lembah keduanya lebih rendah daripada lembah yang pertama, maka sudah fix downtrend. Kalau seperti ini, let's say Bapak Ibu beli di sini, let's say misalnya di sini harga 1.000 misalnya ya. Terus turun harganya kan udah sempet naik, misalnya lupa di TP gitu ya, lupa di taking profit sampai ke harga 1.500, turun nih, balik lagi ke harga 1.000. Waduh, gimana nih ya? Nah, yang harus diperhatikan adalah titik lembah sebelumnya. Sebisa mungkin ini adalah menjadi titik stop loss ataupun cut loss. Kalau saya pribadi, kalau trading pasti tetap yang namanya stop loss dan cut loss ya, menjual itu harus dilakukan. Tetap harus disiplin in terms of trading ya Bapak Ibu dan yang lain-lain ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua kayak gitu. Jadi kalau dia sudah menembus di bawah lembah yang kedua, stop loss aja, cut loss aja, jangan ditahan karena potensi turunnya ini akan lebih besar lagi. Kita kan kalau melihat loss ini pasti deg-degannya minta ampun. Saya ingat banget loss pertama saya ketika saya membeli salah satu perusahaan FMCG. Waktu itu
masih dimodalin sama orang tua. Saya pinjam uang ke orang tua 2 juta rupiah kalau tidak salah, beli langsung all in kayak gitu ya. Analisanya belum tahu, cuma tahu cara beli saham seperti ini. Loss, woi, berasa lossnya kayak gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, oh ya waktu itu cuma 200.000, cuma 300.000 kayak gitu lossnya. Tapi itu sudah membuat deg-degan kayak gitu. Deg-degannya parah banget karena itu minusnya itu 10%-an ya. 10%-an lebih, bahkan 17% kalau tidak salah. Salah satu perusahaan FMCG pada saat itu. Makanya ketika kita melihat loss, kita tuh pasti deg-degan. Kita psikologinya pasti kena. Tapi kalau misalnya kita ngelihat untung, wah, greedy-nya pasti ada tuh. Kalau di lebih baik kalau memang sudah dia dipastikan akan membentuk downtrend, lebih baik di cut loss saja. Nah, posisinya tadi ya, ini posisi buy ya. Posisi buy tadi pada saat uptrend, di sini adalah posisi sell. Posisi sell kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini mengenai trennya masih banyak hari ini ya yang kita akan bahas di hari ini. Oke, setelah tren di sini ya, sebentar kita next. Nah, ini strateginya gimana nih yang tadi sudah saya udah buat juga. Kita akan masuk ke support dan resistance analysis. Nah, setelah tadi kita tahu gimana cara menentukan pucuk lembah kayak gitu kan. Gimana caranya kita nentuin trennya uptrend, downtrend, baru kita masuk ke salah satu menurut saya tools yang powerful. Itu adalah support dan resistance. Kenapa support dan resistance ini powerful? Karena support dan resistance ini adalah titik psikologi harga. Jadi ketika suatu harga tersebut mencapai titik tertentu, oh investor banyak yang jualan, oh investor banyak yang beli, trader banyak yang jualan, trader banyak yang beli, kayak gitu kan. Nah, itu titik support dan resistance. Misalnya, saya let's say, Bapak Ibu, oh iPhone, nah misalnya ya, ada satu handphone baru Apple 17, iPhone 17 kayak gitu kan. Harganya pada saat keluar berapa? 20 juta ya, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. 20 juta, 20 juta something, 20 juta, 30 juta. Misalnya harga iPhone-nya turun dari 20 juta, ada yang mau jual di harga 15 juta. Bapak Ibu mau beli apa enggak? Di angka 15 juta nih, pasti mau beli, nggak mungkin nggak mau beli gitu kan. Harga aslinya 20 juta, harga aslinya 25 juta, tiba-tiba turun jadi cuma 15 juta, pasti mau beli kayak gitu. Terus nanti naik nih, misalnya wah ternyata HP-nya bisa A, B, C, D, F, G, bisa mempermudah hidup dan yang lain-lainnya kayak gitu kan, menyentuh ke titik teratas, titik tertingginya dari harga 15 juta naik lagi sampai di harga 35 juta gitu kan. Sampai 35 juta stuck tuh, orang-orang nggak mau beli lagi. Orang-orang kayaknya mahal kali ini kalau 35 juta, dia nggak worth it lagi kalau kita beli harga 35 juta untuk HP ini kayak gitu. Akhirnya turun lagi harganya. Nah, di 35 juta itu adalah titik psikologis. Nah, itu yang disebut nanti dengan resistance. Kalau tadi di harga 15 orang mau pada beli, itu yang disebut dengan titik support. Jadi, titik support itu adalah di sini. Nah, titik support ini adalah titik di mana harga yang turun tertahan untuk turun lebih lanjut kayak gitu. Beli satu lusin tuh kata Pak Fajar Wawan kayak gitu kan. Nah, ini tertahan, ini adalah titik support. Jadi titik support itu selalu di bawah harga terakhir. Ingat kata-katanya, selalu di bawah harga terakhir. Ini harga terakhirnya ya, ini warna merah. Ini selalu di bawah harga terakhir dan ini di area lembah. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sini, di harga lembah itu untuk harga support. Dan untuk resistance ya, untuk resistance sendiri kalau kita lihat di sini, ini adalah seperti awannya nih. Ini langitnya di atas ini nih. Nah, ini pun juga untuk menahan harga untuk berangkat lebih jauh atau naik lebih jauh. Karena kalau misalnya kayak tadi ya, HP ini udah 35 juta, orang udah pada malas beli, sempat turun lagi ke 20 juta, balik lagi ke 35 juta, ternyata orang-orang mau pada beli lagi 35 juta. Efeknya apa? Lanjut, dia bisa 35 juta, 40 juta, dan yang lain-lainnya seperti itu naik terus ke atas. Maka tadi yang 35 juta itu titik resistance ya sudah tertembus. Misalnya di sini 35 juta, boom, langsung naik. Maka yang tadi, kalau titik resistance tertembus, itu potensially harga akan melanjutkan kenaikan. Sedangkan kalau titik supportnya tertembus ke bawah, ini maka harga itu potensi untuk melanjutkan penurunannya. Kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan support dan juga resistance. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara membuatnya gitu kan? Pikirkan secara logika bagaimana cara membuatnya kayak gitu tentang si support dan resistance ini. Nah, kalau misalnya support dan resistance ini sebenarnya ada beberapa caranya untuk membuat SNR-nya itu sendiri.
Di sini ada 3, jadi ada yang saya katakan ini SNR historis, lalu ada yang pakai trendline, which is nanti trendline kita pelajari juga, ada Fibonacci dan juga ada moving average indicator. Kita akan langsung praktek bareng Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kira-kira mau saham apa yang kita buatkan support resistnya? Boleh ditulis di kolom chatnya. Ayo, mau bahas saham apa nih? Waduh, cepetnya langsung. Waduh, cepat deh. Cuan deh, di sini cuan, Pak. Wih, dia siapa? Oke, kita coba cek cuan ya. Nah, cara membuatnya ini kita matikan dulu ya. Triple MA-nya kita matiin dulu. Ini ini bekas saya analisis deh ya. Nah, ini kita matiin dulu semua segala macamnya. Kita ambil supaya lebih mudah. Nah, kita ambil dari yang sini deh. Oke, kita ambil contoh di sini. Langsung semuanya ditulis. Saham dada juga ditulis. Kita pakai yang supaya lebih mudah kita cara analisanya ya. Nah, di sini saya patokin dari sini ya, dari 15 Juli sampai dengan terakhir deh ini ya, sampai di sini misalnya. Oke, sampai di tanggal 24 September. Cara membuatnya, yang pertama, tadi kan kita sudah tahu nih titik pucuk lembahnya. Saya pakai warna putih deh biar kelihatan. Oke, kita sudah tahu titik pucuk lembahnya. Hal yang pertama dilakukan itu adalah patokin dulu pucuk lembahnya. Patokinnya seperti ini. Bisa kalau di trading view, ini di sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bagian geometrik ya, 6 tools ke-6, and then kita bisa pakai path di sini ya. Nah, kita patokin nih pucuk lembahnya. Let's say di sini adalah pucuk. Nah, kalau mau lebih pendek bisa di sini, and then ke sini, terus di sini lagi ini lembah, pucuk, pucuk. Mana lagi? Mau lebih pendek di sini bisa lembah, pucuk. Oke, sampai sini bisa dipahamin Bapak Ibu untuk menentuan pucuk lembahnya? Bisa. Oke, boleh nih, bisa Bapak Ibu semua bisa ya untuk penentuan pucuk lembahnya. Setelah kita membuat pucuk lembahnya, kita patokin satu-satu di sini. Ini lembah di sini, pucuk, lembah, pucuk lagi, lembah lagi. Ini kita patokin satu-satu. Di sini, dan yang terakhir di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat nih di sini ya, di sebelah kanan. Banyak kali Pak ini garis-garisnya kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kita bisa patokin satu-satu di situ ya. Misal di sini saya replay deh biar kita nggak pusing. Oke, saya di sini. Oke. Misalnya sampai di sini. Kita tahu harga terakhirnya adalah di harga 1615. Itu adalah harga terakhir daripada cuannya di hari itu kayak gitu ya. Nah, yang berdekatan, garis-garis horizontal yang berdekatan. Ada yang ini warna hitam deh biar kelihatan. Nah, garis-garis horizontal yang kelihatan yang warna oranye ini, yang berdekatan tuh kita hapus dari yang paling lampau kayak gitu ya. Misalnya di sini ada 1700, 1725 sampai 1755. Yang paling lampau 1755 itu terbentuk di tanggal 8 Agustus. 1725 yang terbaru ini terbentuk di angka ini tuh di sini. Ini terbentuk di awal waktu itu ya, ini di 15 Juli. 1700 itu terbentuk paling dekatnya di 26 Agustus. Kira-kira yang mana yang dihapus antara 1700, 1725 sampai dengan 1755? 1725. Nah, yang dihapus itu ada 1755, betul. Ini kita hapus. Ini bisa karena lampau ya, yang paling lampau bener Pak Mas. Ini bisa yang satu lagi nih di 15 Juli. Ini bisa kita hapus juga yang paling lampau kayak gitu kan. Terus yang 1505 sampai dengan 1520. 1520 ini terbentuk di bulan Agustus tanggal 11, sedangkan 1505 ini di tanggal 23 Juli. Nah, kita hapus yang paling lampau, which is yang 1505. Ini kita hapus. Terus lagi yang berdekatan, 1435 sampai dengan 1395. Kita hapus yang paling lampau, kayak gitu kan. Nah, ini kita hapus yang 1435. Keren banget, betul sekali. Ini tadi dari Bapak atau Ibu MN. Nah, betul, 1435-nya dihapus. Nah, sekarang ini sudah terbentuk nih support dan resistance-nya daripada saham cuan terdekat di hari itu. Ini untuk contoh aja ya. Nah, untuk
titik-titik garis-garis yang kita buat yang di atas harga terakhir, which is harga terakhirnya dari harga 1615, itu adalah titik resistance. Sedangkan untuk yang di bawah harga terakhir itu adalah titik support. Berarti 1570, 1520 ya, yang di sini ya 1570, 1520, 1395 dan 1325 itu adalah titik support. Sedangkan resistance-nya terdekatnya di 1635 dan di 1700 kayak gitu. Itu untuk yang horizontal. Kita satu contoh lagi deh, boleh. Sahamnya mau apa Bapak Ibu? Tadi saya coba baca di kolom chatnya. Tadi ada cuan, terus kayak yang baru aja deh. Panjang itu ya. Dewa nih, kita lihat Dewa. Kita ambil contoh saham Dewa. Kalau Dewa yang terakhir itu harus pakai Fibonacci. Kalau Fibonacci boleh cek di YouTube-nya IIE ataupun di Instagram-nya. Waktu itu Mas Ilham sudah membahas di sana tentang Fibonacci-nya itu sendiri. Nah, Dewa kita ambil contoh biar lebih realistik ya untuk membaca ininya. Kita ambil dari contoh di sini. Nanti untuk yang terbaru kita bahasnya nanti agak di akhir, oke? Jadi untuk pembelajaran dulu. Nah, kita ambil dari sini sampai sini deh misalnya ya. Kita yang pertama tadi kita gambar dulu titik pucuk lembahnya. Di sini ada pucuk, ada lembah, ada pucuk, ada lembah, ada pucuk, ada lembah, dan di sini. Ya, oke lah, kita ambil di situ. Ini adalah pucuk yang terdekat. Seperti biasa langsung kita patokin aja, ya kan? Ini untuk pucuknya, ini lembahnya, pucuknya lagi, lembahnya lagi di sini. Terus di sini ada pucuk, di sini ada lembah, dan terakhir ada di sini. Oke, ini saya coba replay dulu. Kita leave replaynya. Nah, di sini saya mau hapus dulu. Where is it? Oke, this one. Kita hapus. Start new sampai di sini. Oke, misalnya di situ. Nah, kalau kita lihat di sini yang berdekatan, yang dempetan itu ada di angka 190 sampai dengan 193. 193, oh ini replaynya satu lagi. Kita stay, kita replay select bar. Oke, sampai sini. Nah, di 193 itu kebentuk di tanggal kurang lebih di 16 Juli. Nah, ini kebentuk nih di 16 Juli. And then yang 190 ini yang terbentuk di tanggal 4 Juli. Berarti yang paling lampau adalah 190. Kita hapus 190-nya. Kayak gitu. 172 sama 176 yang paling lampau adalah yang 176 karena terbentuknya di tanggal 27 Mei. So kita hapus yang 27 yang harga 176. So ini adalah titik support dan resistance Dewa pada saat itu. Pada saat di harga 187, supportnya di 172, support pertamanya, support keduanya di 166, support ketiga di 160. Resistance-nya di harga 193, resistance keduanya di harga 206 kayak gitu ya. Itu untuk support resist based on kita gambarkan pucuk lembahnya. Saya bilangnya SNR horizontal kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang tadi. Kita balik lagi, kita stop share yang ini, balik lagi ke materi yang tadi. Setelah SNR, nah kita bahas sedikit tentang trendline analysis. Di mana trendline ini juga bisa membentuk yang namanya support dan resistance. Selain yang tadi horizontal ya. Oke, nanti kita bahas lagi gimana cara memunculkan garis oranye-nya. Nah, untuk trendline dulu nih. Trendline ini adalah garis yang menghubungkan pergerakan harga untuk menunjukkan arah tren pasar. Simpelnya cara membuat trendline ini itu seperti menghubungkan garis panjang antara pucuk ketemu pucuk, lembah ketemu lembah. Kayak gitu. Nah, seperti apa kalau di sini saya gambarkan sebentar. Oke, kita masuk di sini. Oke, trendline sebagai support dan juga resistance. Misalnya, kita patokin dulu ya. Ini ada lembah, setuju ya? Ini lembah, ada lembah lagi. Di sini ada pucuknya seperti itu kan. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Saya anotate sedikit. Oke, ini kurang lebih pergerakannya seperti ini. Termasuk yang turun juga pergerakannya kurang lebih seperti ini. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Di yang downtrend pun juga sama. Di sini ada lembah-lembah. Di sini ada pucuk-pucuknya. Kayak gitu kan. Nah, gimana cara munculin trend line-nya? Nanti trend line-nya adalah kita tarik garis.
ini pucuk 1 ketemu pucuk 2, kita tarik garis sebisa mungkin ya, itu setiap pucuk-pucuk berikutnya itu kena juga. Tapi kalau misalnya nanti sudah tidak kena, malah menuju ke area bawah, kita beda cerita lagi kayak gitu ya. Termasuk di downtrend juga, ini tarik garis pucuk ketemu pucuknya kayak gitu. Lalu ini yang disebut dengan resistance trend line. Jadi trend line resist kita bilangnya. Tadi kalau kita bilangkan tadi resistance horizontal, ini resistance trend line. Termasuk yang supportnya juga sama, lembah ketemu lembah, kita tarik garis kayak gitu kan. Nah di sini yang disebut dengan support daripada trend line-nya kayak gitu. Nah kalau kita lihat lagi selanjutnya di sini area buy and sell-nya, kapan sih kita harus buy and sell-nya seperti itu kan? Oh sebentar, langsung di sini. Area buy and sell-nya itu bisa pada saat ketika dia menyentuh di area support trend line kayak gitu. Di mana itu area bawahnya kayak gitu kan? Berapa titik yang mesti kena? Sebenarnya berapa titiknya itu sebisa mungkin titik pertama kena ke titik kedua, pucuk pertama ketemu pucuk kedua kayak gitu. Nah itu tarik garisnya. Nanti kalau pucuk ketiga, pucuk keempatnya cuma tipis-tipis doang atau beda sedikit, but it's okay. Nanti kita sekalian praktek kayak gitu ya. Nah ini untuk strateginya dulu, area buy and sell-nya ini bisa pada saat di area bawah, which is di area trend line supportnya, dan nanti sell-nya itu bisa di area atasnya atau di area trend line resistance. Sebentar, di sini klik. Oke, di area trend line resistance. Jadi itu adalah strateginya nih. Ambil di area bawah, di area supportnya, lalu jual di area resistance-nya seperti itu. Dan si trend line ini kadang-kadang akan ada kondisi oke nih kita sudah naik uptrend sahamnya. But tiba-tiba jatuh seperti ini ya kan, turun menembus di bawah support trend line. Seperti hukum yang pertama tadi, support, ketika dia sudah menyentuh titik support, so itu sudah hati-hati actually. Nah, maka ini yang disebut dengan breakdown trend line. Jadi dia menembus ke bawah titik supportnya. Ketika sudah seperti ini yang dikatakan sebagai patah trend line. Terus apa yang harus kita lakuin? Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kayak gitu kan. Kalau sudah seperti ini, kita perhatikan yang pertama titik support horizontalnya. Kalau tadi kan ini kita sudah gambar pucuk lembah, pucuk lembah, pucuk lembah, pucuk lembah. Which is ini adalah lembah terakhir sebelum terjadi jatuhan, maka itu adalah support terdekat dari saham tersebut, ya gitu. Nah, selanjutnya kita harus melihat target harga turunnya daripada breakdown trendline ini. Nanti kita sekalian latihan. Nah, bagaimana cara narik garisnya? Kalau misalnya dijelaskan di sini, sebenarnya kita ntar tinggal tarik garis dari titik trendline resistance, tarik garis vertikal menuju ke area support trendline, benar-benar harus satu garis lurus. Nanti dari sini kita pindahkan. Nah, cuman kalau saya bicarakan seperti itu, gak kebayang masalah itu gimana bentukannya. Nanti kita bahas, oke? Lalu ada breakout trendline juga. Kalau tadi breakdown itu menembus ke bawah area supportnya, support trendline. Kalau misalnya breakout ini menembus ke atas titik resistance trendline-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah titik resistance horizontalnya. Gitu. Oke, kita latihan dulu untuk yang ininya. Sebentar, kita latihan di sini. Kita pakai saham Indi deh, karena tadi saya cek-cek ternyata saham Indi bisa nih kita jadikan contoh dan jelas sekali kayak gitu ya. Oke, kita leave dulu di sini. Kita balik, where is Indi? Nah, this one. Kita pakai 4 hour aja deh. Kita pakai 4 hour. Kalau saya di saham itu pakainya 4 hour Bapak Ibu ya. Saya jarang pakai yang pendek, kecuali untuk analisis posisinya untuk day trade. Itu biasanya bisa pakainya di 1 hour, di 30 menit, 45 kayak gitu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya lagi untuk harian swing trade itu saya pakainya day trade. Saya pakainya 4 hour ataupun daily. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya saham Indi, di sini ada lembah, di sini ada pucuk, ada lembah, ada pucuk, ada lembah, kayak gitu kan. Nah, kalau saya bikin path-nya kurang lebih seperti ini dia bentuknya. Oke, sorry Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Untuk membentuk trendline resistance, ini tadi kan kita adalah menarik garis dari pucuk ketemu pucuk, lembah ketemu lembah. Menarik garis seperti ini. Set, ini pucuk 1 ketemu pucuk 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau saya supaya melihat nanti dia di breakout ataupun di breakdown, saya panjangin garisnya. Yang penting pucuk keduanya masih kena, kayak gitu ya.
termasuk juga di bagian bawahnya, di area support trendline-nya. Dari lembah pertama tarik ke lembah kedua, saya panjangin lagi, kayak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ingin ribet, salah satunya sudah kebentuk, misalnya trendline resistance sudah terbentuk, tinggal di copy paste saja. Tarik ke area pucuk lembahnya yang di bawah sini. Yang penting lembah pertama kena, lembah keduanya pun juga kena, kayak gitu. Tadi yang ada yang menanyakan bagaimana cara memunculkan garis oranye-nya. Ini di tools nomor 2, Ibu. Nah, di sini bisa pakai horizontal ray ataupun pakai trendline juga boleh. Kalau trendline ini bisa kemana-mana kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya yang horizontal ray, garis horizontal ke kanan, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menentukan targetnya kalau sudah seperti ini? Yang tadi saya bicarakan, tarik garis vertikal dari titik trendline resistance ke support trendline ya, atau trendline support. Gimana cara buatnya? Kita pakai yang trendline di sini, garis di sini ya. Ambil aja dimanapun titiknya, bebas. Di sini kita tarik garis lurus ke bawah. Oke, ini kita ganti warna deh, ganti warna kuning biar menyala gitu kan. Nah, kita pindahkan titik di mana dia itu tertembus, baik itu resistance-nya ataupun support-nya. Ini kondisi di sini adalah tertembus resistance. Kita tarik di sini. Ada potensiali karena waktu itu dia sudah menyentuh di area atas ini kayak gitu kan. So, targetnya dari adanya turunan seperti ini, trend line-nya dia menembusnya, itu bisa menembus atau targetnya bisa mencapai di harga 2180. Kayak gitu. Even yang lagi turun misalnya, harga sahamnya kita coba cari yang turun deh daripada intinya itu sendiri. Sebentar, di sini lagi naik semua. Karena saham-saham kita lagi naik semua ya ceritanya. Iya benar. Marketnya bullish banget. Betul, lagi bullish banget marketnya. Asik sekali sebenarnya, cuman ngeri juga. Iya benar. Oke. Soalnya belum ada koreksi lagi ya indeksnya. Belum ada koreksi lagi, benar, itu sih yang lagi agak ditakutkan. Iya. Oke, kita coba cek. Oke, CBDK deh, boleh kita pakai nih. Coba CBDK ini, itu sudah kena sebentar. Oh, biar lebih enak gambarnya kita pakai. Oh, ini boleh deh. Aduh, tapi tipis banget. CBDK ini setelah ini tidak ada naik-naik lagi nih. Belum ada akumulasi lagi CBDK. Iya, belum. Masalah kita coba cari saham. Kalau misalnya ada saham yang strukturnya naik ya, higher low, tapi volumenya tuh masih kecil. Kalau kayak gitu bisa tetap dipantau atau kurang menarik kalau menurut kamu? Kalau misalnya dia sudah membentuk seperti itu terus volumenya nggak ada, sedikit kecil misalnya kayak gitu sih, itu tetap saya pantau. Oh, tetap ya? Sebenarnya tetap saya akan pantau, cuman nanti secara pembobotannya, secara kita pede atau enggaknya itu lebih kecil, kayak gitu. Nah, lebih enak sebenarnya ya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau saya itu senangnya saham-saham yang lagi sideways, tapi volumenya kecil. Oke, kalau sideways volume kecil berarti lagi akumulasi biasanya ya? Yes, itu biasanya lagi diakumulasi. Nah, ini contoh kasusnya banyak. Dari kemarin tuh rata-rata sahamnya kayak gini semuanya. Sideways, tiba-tiba meledak dengan volume besar. Betul. Nah, itu semodel semua rata-rata tuh kayak gitu. Sebentar, kita itu karena kalau volumenya nggak misalnya dia naik suatu saham naik, tapi nggak ada volumenya, itu turunnya akan lebih cepat sebenarnya dibandingkan nanti dia naiknya, kita nunggu naiknya lama nih, nggak kuat. Nah, fondasinya nggak kuat, kita bisa bilangnya gitu deh, fondasinya nggak kuat. Makanya saya prefer ya mendingan kalau dia naik pun ada volumenya juga. Oke, jadi kita lagi cari contoh tapi nggak dapat nih, Ci. Iya. Kamu cari nih. Contoh yang lagi breakout dari yang sideways ya? Iya, di sini. Nah, kita bisa ambil contoh yang ini. Oke. Ini salah satu contohnya yang lagi downtrend ya. Misalnya dia lagi downtrend, terus yang tertembus adalah area supportnya dibandingkan dengan area resistance-nya. Nah, ini bisa diambil contoh seperti ini, kita tarik garis dari sini. So, dia ada potensiali seperti ini. Ya, meskipun ini dia penurunannya hanya beda dikit ya. Targetnya di 6.700, dia waktu itu hanya sampai di angka 6.775.
Nah, ini contohnya. Jadi kita tarik garis vertikal dari resistance-nya ke support-nya, pindahin ke titik di mana dia di break. Nah, itu bisa dipakai buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kayak gitu. Oke, kita sedikit lagi materinya actually. Sebentar, ini tinggal rejection trend line. Nah, ini mari kita latihan. Kita sudah masuk ke sesi latihannya sedikit. Ini untuk kita tanyakan ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini ada salah satu contoh saham Indika. Jadi saya happy sekali ya kemarin dengan saham Indika. Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya dia terbang kayak gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan di titik 2080, 2140 itu titik support ataupun resistance. Support atau resistance di harga 1870 sama 1735 itu support atau resistance. Boleh dijawab di kolom chatnya. Resistance yang mana nih? Pak Yuda nih. 140K, 2080K, 1870, 1735. 2080 resistance, 2080 resistance, 2140 resistance, 1870. Alright, mantap sekali Pak Riko. Semuanya berarti sudah masuk ya untuk konsep daripada support dan juga resistance. Ini target goceng. Waduh. Amin. Kayak gitu. Oke. Alright, untuk materi technical analysis kita sudahi terlebih dahulu. Actually kita di situ saja support dan juga resistance. Ini resistance benar semua ya. 2080 sampai 2140 itu ada resistance. 1870, 1735 itu adalah titik supportnya. Nah, tadi karena kita sedikit di awal sudah membicarakan tentang kira-kira ada sektor apa yang menarik. Sebenarnya saya ingin share sedikit di sini. Oke, waktunya masih ada. Masih. Nah, ada ini kemarin sebenarnya saya sempat buat ya. Jadi sedikit deh kita bicarakan tentang dari fear and greed-nya dulu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah terjun di saham. Nah, ini kita bagian yang cukup seru ya. Dimana fear and greed index ini adalah indeks yang saya pantau sebenarnya ya. Kenapa? Karena indeks ini tuh sebenarnya luar punya daripada US punya. Tapi kita bisa follow. Nah, contohnya setiap dia menyentuh ke extreme fear itu YSG itu juga kondisinya masuk ke kondisi yang tidak enak kayak gitu. Nah, contohnya kemarin pada saat ini di awal saya lupa di Oktober atau di November ya. Itu kita ISG sempat jatuh. Nah, di Oktober ISG kita sempat jatuh gara-gara yang MSCI, perubahan MSCI, peraturan perubahan MSCI. Benar. Dan itu fear and greed index yang ternyata sempat menyentuh ke area extreme fear. Waktu itu masih around di angka 20-an, 20 kecil kayak gitu. Nah, itu saya juga ini cukup menarik nih kayak gitu kan fear and greed index-nya. Jadi bisa nih dipantau buat Bapak Ibu semua. Kalau sudah masuk ke extreme greed actually itu juga bahaya. Seperti kata-kata dari salah satu investor besar ya, yaitu adalah oh my god, kenapa saya lupa namanya padahal Warren Buffett, betul sekali. Warren Buffett, di mana beliau bilang kan, ketika sudah marketnya kondisi greed, justru kita harus fear, kita harus takut. Tapi kalau ketika kondisi marketnya fear, justru kita harus berani, kita harus greedy, kayak gitu. Nah, ini bisa dipantau, terutama di 2026 ini. Mas, emailnya kelihatan. Apa? Emailnya kelihatan. Thank you, Ci. Nah, 2026 ini kan lumayan ramai ya. Kalau saya bahas sedikit, kita tahu ada namanya QE, bukan di PPT yang ini ya. Ada QE, itu quantitative easing, di mana ini sudah mulai berjalan meskipun belum 100% berjalan di US. Karena kebetulan kemarin saya juga jumpa dengan rekanan beliau di US kerjanya, sampai lagi balik ke Indonesia. Seperti itu saya tanyakan apakah sudah mulai running QE-nya. Quantitative easing-nya ternyata belum begitu ramai, katanya di kuartal 2. Nah, QE ini atau quantitative easing ini adalah bahasa simpelnya market itu kebanjiran duit. Gitu. Jadi nanti US Amerika Serikat ini akan mengeluarkan obligasi-obligasi yang harus dibeli oleh the Fed, oleh bank sentralnya mereka. Efeknya apa? Nanti US punya duit dari obligasinya kan laku tuh dibeliin sama bank sentral. Nah, uangnya ini akan masuk ke market. Otomatis market itu akan sangat liquid sekali. Makanya kalau kita lihat setelah kemarin dia mengumumkan selesai QT ini bahasa simpelnya adalah defensif. Nah, kayak gitu.
ibarat main bola, QE itu adalah striker ya. Mm-mm. QT-nya itu adalah defensif, back di bagian belakang yang menahan supaya ekonomi itu bertahan stable. Tapi kalau QE supaya ekonomi itu bergerak lebih banyak lagi. Karena apa? Kita tahu data ekonomi Amerika Serikat itu lagi jelek sekali. Itu yang pertama. Kita tahu kemarin NFP-nya non-farm payroll-nya itu turun kalau tidak salah, terus juga retail sales-nya turun, which is berarti di sana itu orang udah malas belanja karena mereka bener-bener tahan duit semua. Efeknya apa? Market tidak begitu menarik, mau nggak mau mereka ngelakuin QE supaya marketnya ini menarik, ya gitu. Tapi QE itu punya efek buruk, efek jelek, kayak gitu. Efek buruknya apa? Efek negatifnya apa? Efek negatif daripada QE itu adalah menaikkan hutangnya daripada US, kayak gitu. Iya Mas Anand, thank you. Menaikkan hutangnya US, efeknya apa? Nanti US itu sekarang tingkat hutangnya itu sudah 130%-an dibandingkan dengan GDP-nya, dibandingkan dengan pendapatannya. Jadi misalnya kita punya pendapatan 100 juta, hutangnya itu udah 130 juta, kayak gitu. Makanya agak hati-hati. QE ini memang bagus untuk di market ya, buat teman-teman yang di market bagus, tetapi tidak bagus untuk nanti di ekonominya. Makanya hati-hati. Itulah mengapa kita harus perhatikan nih daripada Fear and Greed Index-nya. Terus yang kedua, ini ada sektor yang menurut saya cukup menarik di oil and gas, di mana untuk sektor oil and gas ini ada beberapa ya yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oh ya, actually karena kita sudah masuk ke dalam kondisi QE, maka kita akan masuk ke dalam kondisi risk on. Jadi risk on itu ketika investor ini masuk ke sektor-sektor seperti saham, real estate, commodities, cryptocurrencies, itu masuk ke sana semua. Risk on market, karena QE-nya sudah dimulai kayak gitu. Pada saat QT kemarin defensif, mereka risk off market, jadi masuknya ke deposit, preferred stock, bonds kayak gitu. Tapi sekarang mereka masuknya ke stocks. Makanya itu the reason kenapa ISG kita bisa menyentuh ke angka 9.000, karena asingnya pun kita masuknya gede-gedean juga kayak gitu ya. Nah, selanjutnya oil and gas ini yang cukup menarik. Saya ingin cerita sedikit tentang oil and gas dan nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman semua lihat-lihat lagi sahamnya. Dan di saham-sahamnya sudah naik sebenarnya kemarin ya. Untuk oil and gas, di mana kita tahu ya, kita harus jujur lihat market sekarang. Ini memang agak kebalik dari teori klasiknya, di mana yang bergerak duluan justru hilirnya. Kita bicarakan hulu sampai dengan hilir. Yang saya show di sini adalah hulunya dulu, di mana oil and gas bisnis awalnya adalah untuk pengelola blok konsesinya. Di sini ada 3 saham yang jadi konsesinya. Yang pertama ada MEDC, lalu ada Energi, dan juga ada Ratu kayak gitu. Nah nanti ketika dia ini sudah tahu mau bloknya di mana, konsesinya di mana, nanti yang pemetaan ulangnya itu adalah saham Elsa kayak gitu. Pemetaan ulang tuh kayak, oh di sini loh yang paling besar kandungan minyaknya, kandungan oil and gasnya, nah itu Elsa. Dan Elsa ini sendirian, nggak ada pesaingnya, nyaris lah untuk perusahaan-perusahaan TBK cuman Elsa doang. Dan di bisnis survei seismik ini, Elsa ini merupakan emiten terdepan dengan database cadangan migas terupdate, dan itu selalu terupdate terus. Nah ini bagiannya nih. Migas itu dibagi 2, ada onshore itu untuk di darat, dan juga ada offshore itu yang di laut. Kita tahu di laut itu susah ya kan, di laut itu kan lawannya ombak apa segala macam. Ada jasa penunjangnya saham-sahamnya, ada LP, ada Wins, ada Leat, ada Bond, sampai BBRM kayak gitu. Terus setelah itu untuk bikin konstruksi migasnya, kalau yang tadi tuh pembantunya doang tuh untuk ngebantuin konstruksi yang dilakukan oleh 3 saham ini yang terbuka ya. Ini ada Ruiz, ada Apex, sama ada Indi kayak gitu. Nah sedangkan hilirnya di situ, hilirnya kita tahu kemarin sudah lari semua. Ada perkapalan, Soci, Bull, GTSI, Humi gitu kan. Di sini juga ada Raja tuh ya. Ada Raja kayak gitu ya. Ada Ship, SMDR, itu hilirnya semua. Makanya sekarang itu agak kebalik. Biasanya itu kan perkapalan ya, migas ini tuh perkapalan tuh paling akhir, hilirnya. Justru sekarang biasanya kan hulu dulu bergerak baru hilir. Nah ini kebalik sekarang, hilirnya dulu baru hulunya. Kenapa bisa kayak gitu kan?
Karena market ini lebih suka sebenarnya kalau saya lihat ini ngelihat yang nyata, yang udah real. Oke, proyeknya udah mau jalan, kapalnya udah disiapin semua, LNG, semua segala macam, yang dry, segala macamnya sudah disiapin semua. Aktivitas pengangkutan minyaknya, gasnya, produk turunannya ini sudah bisa dilihat, volumenya sudah mulai naik, harga minyaknya, apalagi kemarin US dan juga Venezuela, dan sekarang lagi rame, US ingin dengan Meksiko lah, terus juga Kolombia, kayak gitu-gitu. Masih banyak, ada 4 negara, boleh search, karena kemarin saya sudah baca itu, jadi udah rame lah beritanya tentang seperti itu. Nah ini yang membuat harga minyak dari kemarin di bawah 60 sudah balik lagi di atas 60. Volumenya naik, charternya mulai jalan, kapalnya sudah mulai penuh, kontraknya sudah mulai pada muncul, dana-dana besar sudah mulai masuk ke sektor ini, ke sektor migasnya gitu kan. Perkapalan kan ini ibarat kayak angkutannya dari seluruh ekosistem energi, mau minyak mau apapun itu, perkapalannya paling penting. Nah ini selama minyak dan gasnya masih produksi, mau harganya naik mau harganya turun, perkapalan pasti tetap jalan. Nah hingga kalau ada di geopolitik kayak kemarin ini belum sepenuhnya tenang, rutenya ini masih panjang oil and gas, terutama di tahun 2026. Actually saya ingin bahas yang lebih eksplisit lagi, cuman agak bahaya kalau itu, tapi kita lebih ke oil and gasnya sekarang secara ininya. Nah sementara hulunya belum jalan, ini bukan karena jelek gitu ya. Kita tahu lah MEDC, NRG, Ratu, Elsa. Nah, ini perusahaan-perusahaan gede, saya manggilnya Neng Elsa lah gitu kan. Jadi ini memang harga minyaknya masih cukup stabil gitu. Marketnya ini masih nunggu kepastian. Terus juga belum cukup lah agresifnya untuk investor ini mau langsung all in ke bagian eksplorasi di bagian konsesinya. Cuman kalau hilirnya sudah bergerak, ini tinggal tunggu hulunya bergerak kayak gitu. Jadi ya kita wajar lah, ini marketnya masih nunggu sinyal lebih jelas gitu untuk menuju ke hulunya. Hilirnya udah ada, hulunya ini masih tertahan karena masih nanti ceritanya kayak gitu ya. Dan disitulah justru letak menariknya daripada ekosistem atau sektor oil and gas ini kayak gitu. Biasanya ini kalau udah hilir jalan, ini jadi leading indicator. Justru hilir udah jalan, ini leading indicator untuk sektor oil and gas-nya. Kayak gitu kurang lebih ya. Jadi nanti kita coba cek-cek dari saham-saham yang di hulu. Karena kalau hilir udah jalan semua ya Ci ya kemarin Iya, ya. semua. Soci, Bull, GTSI, GTSI Apex, awal. Indi, Rui. Iya sih. Iya, kayak udah jalan semua. Dari kayak awal. Gitu. Alright, nambah aja ya lagi. Oke, yang paling sedikit tentang market update-nya itu nanti kita di sesi Q&A aja sih, ya gitu ya. Oke, menarik banget nih, seru banget. Jadi kita belajar tentang yang basic dulu, kenalin support resist, terus kenalin pucuk-pucuknya. Jadi kalau breakout, jadi kalian juga misalnya breakout, jadi kalian juga tahu kenapa alasannya beli, karena secara teknikal memang udah ada terjadi breakout gitu loh. Oke, kita kan mungkin akan bahas pertanyaan dulu ya, coba ya kita tanya. Nah, lihat downtrend, katanya lihat downtrend, uptrend tuh pakai time frame daily. Nah, tadi sebenarnya Mas Pala udah sebut dia tuh bisa pakai 4 jaman atau yang daily ya. Kamu lebih cocok itu pakai yang berapa sih, yang kayak menurut kamu tuh sering hit target gitu? Oke, wah, mantap nih. Iya kan? untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya sebenarnya tadi kita pada saat materi itu udah dijelasin ya, saya pakainya apa gitu kan, ada daily, ada 4 hour. Nah, kalau saham, nah ini saya bongkar besar-besaran gitu ya. Kita bongkar besar instrumen. Kalau saham Indo ya terutama, itu saya senangnya 4 hour. Kenapa? Karena kita bisa tahu, oke lah, kita bisa baca ini sahamnya lagi uptrend misalnya, atau lagi downtrend atau yang lainnya. Tapi kita bisa tahu, oh ternyata di sesi 1 dan di sesi 2 terakhir, dia tuh di sesi 2 kemarin investornya itu ngejualin sahamnya, atau malah pada beli sahamnya kayak gitu. Jadi kalau untuk saham saya lebih senangnya 4 hour biar kita bisa tahu 2 kondisi, sesi pertama dan sesi kedua. Tapi kalau misalnya kayak tadi mungkin ada yang trading cryptocurrencies atau apa, itu saya turunkan time frame-nya. Kayak waktu itu saya di XAU sempat ini di futures, karena ya balik lagi ke risk profile-nya masing-masing. Saya lebih nyaman di saham ternyata. Iya. Nah,
itu saya pakainya 15 menit, 5 menit paling rendah. 5 menit paling rendah kalau future saya. 5 menit paling rendah, 15 menit sampai dengan 30 menit paling tinggi kalau future. Jadi dibeda-bedain aja. Itu yang menurut saya lebih enak. Apa saja yang dilihat dari chart per hour, yang dilihat dari chart per hour ya itu tadi kita ngelihat sesi 1 dan sesi 2-nya kalau di saham. Gitu kurang lebih Ji. Dan juga semoga menjawab pertanyaannya. Udah sebenarnya terus gini ya Mas, kalau misal kayak contoh saham Bumi ya, Bumi itu kan rally-nya lumayan udah banyak, Bumi atau Dewa itu kadang aku pengen ngeliat nih untuk next targetnya kan kadang-kadang bukan hanya Bumi sih, maksudnya ada saham yang udah all time high gitu kan dengan indeks yang kayak sekarang. Nah kadang tuh aku lihat monthly jadinya untuk ngeliat big picture-nya. Karena kita udah bingung nih, ini udah all time high. Contoh deh RMKE udah all time high. Nah ini nextnya keberapa gitu kan? Nah kadang-kadang pakai yang lebih panjang gitu. Oke. Kalau contohnya kayak RMKE ini emang wah ini udah top of the top lah ini. Makanya dan volume juga tetap terjaga gitu kan? Yes, ini enak banget sebenarnya. Ini bagi Bapak Ibu teman-teman yang beli RMKI di bawah harga 1.000, wah ini udah panen raya sebenarnya. Cuman kalau udah seperti ini, betul tadi yang dikatakan oleh Cirita, kita bisa ngelihat secara yang besarnya, yang monthly-nya, gitu, weekly, monthly seperti itu kan. Ini masih oke nggak kayak gitu secara weekly, monthly-nya meskipun hijau-hijau juga semuanya. Benar. Cuman kalau seperti ini sebenarnya ada dua pilihan. Jadi semakin besar kita menaruh time frame ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, maka semakin lama juga untuk target itu kena, kayak gitu kan. Kita biasanya yang di time frame besar itu untuk melihat kalau swing tuh enak tuh kita pakai yang besar-besarnya. Nah, tapi kalau yang kayak gini, misalnya tetap mau trading nih, dapat info misalnya, dapat setelah melihat gini melihat ada berita, info di berita kayak gitu kan. Nah boleh kalau di saham boleh pakai 1 hour. Jadi 1 hour ini masih bisa kebaca tipis-tipis meskipun agak hati-hati ya. Semakin kecil maka Bapak Ibu harus memantau juga. Kalau misalnya pakainya 1 hour, ini bisa jadi hitnya lebih cepat, lebih kena. Harus dipantau gitu. Kadang-kadang aku pakai untuk yang misalnya klien yang udah masuk di bawah gitu kan, udah saatnya profit taking apa belum? Iya betul. Yang monthly kita bisa pakai monthly, weekly untuk menentukan ini udah untuk trend following Mas. Untuk trend following kira-kira trend following masih bisa. Iya kan, kita mau haul atau mau kita TP. Tapi kalau kita lihat secara picture yang lebih gede itu kan lebih kayak kelihatan ya kekuatannya ya, kayak masih kuat nih. Berarti kita spekulasi haul gitu kan ya. Tapi mungkin untuk keluar masuk, misal kita nggak tahu mau trading, nah itu pakai yang tadi berapa menit Mas? Kamu pakainya? Ya, kita pakai 1 hour. 1 hour. 1 hour boleh. Oke. Saham tuh 30 menit, 45 menit lah, itu udah paling rendah kalau saya. Paling yang pernah nyobain. Yang pendek-pendek buat yang baru IPO kali ya, kayak yang belum ada chartnya gitu, yang baru beberapa hari listing gitu kan, bingung ya mau pakai apa gitu. Nah, ini contohnya nih, kemarin saya trading Supa. Supa itu kemarin tuh sempat pakai 1 hour. 1 hour kita ngeliat di sini. Dia ini yang tadi saya bilang nih, sideways, nggak kemana-mana, volumenya ditahan. Udah kumpulin. Iya benar-benar. DR gitu kan. Jadi salah satu yang dipakai nih kemarin di Supa. 1 jaman ya. Jadi betul yang tadi dikatakan oleh Cirita, teman-teman. Kalau misalnya kita mau trend following, cek weekly-nya kayak gitu kan. Nanti dari weekly-nya ini masih kuat, masih ini segala macam aman. Tapi kalau buat entry boleh diturunin. Tuh kita cari titik-titik yang masih potensial kayak gitu ya. Iya benar. Dan tadi ada contoh yang menarik yang RMKE ini sesuai dengan prinsip daripada technical analysis itu sendiri, di mana kita tidak pernah tahu dia itu kapan turunnya, kapan naiknya, gitu kan? Naik sampai kapan mana, turun sampai mana. Contohnya di RMKE, sampai ada tanda-tanda jelas kalau dia turun, misalnya nanti begini, gitu, tidak mau turun.
Kadang-kadang Tapi kalau baru kayak gini, turun pertama kita belum jual tuh. Biasa kalau udah berbelok ya, kan tadi kamu udah ngajarin tuh kayak eh, udah mulai apa ya namanya patah tren ya. patah tren betul. Baru jual biar Swing high. Nah, ya pucuk. udah mulai swing low ya. Pucuk. Ya betul. Hmm. Terus katanya berapa persen pasang trailing stopnya mas? Oh, berapa persen? Nah, ini cocok-cocokan. Hmm. Lagi-lagi karena basicnya saya adalah otodidak pada saat itu, gitu ya. Saya masih mengingat sekali, pokoknya 2018 sampai 2023 isinya tidak cuan, 2023 awal gitu. Oh, Jadi iya. 2023 akhir mulai recovery. Benar. Nah, itu akhirnya saya pakai trailing stop. Di mana trailing stop yang ideal menurut saya gitu ya. Itu di minus 3 sampai 4%. Oh. Jadi kalau misalnya udah running terus dia sempat turun 3 sampai 4%, Benar. itu ya udah nggak apa-apa. Ya, kita sudah cuan juga gitu Iya. kan. Pokoknya bahasanya saya adalah TP tidak pernah salah gitu. Iya. Even pada saat turun, kalau turun misalnya kita beli lah, misalnya saham apa, Bumi. Bumi kan masih ada potensi turun nih ya. Iya. Nah, kita saham Bumi misalnya. Iya. Weekly nggak kelihatan ini. Uh-huh. Saham Bumi besok gitu kan. Kemarin kan ada tekanan jual nih, sesi Benar. 2-nya dijual nih sama Iya. market. Oh kan ATP 1 kemarin ternyata 478. Mm-mm. Nah, kalau seperti ini besok mau pasang trailing stop, di opening pasti 3 sampai 4% juga sama. Cuman kalau misalnya tidak pasang trailing stop, itu biasanya saya set up trading plan. TP1 dan stop loss itu sama-sama 7%. Kalau ditanya reasonnya, itu reason hasil uji coba. Gitu. Jadi saya sempat nyobain tuh Ci waktu itu kayak oke, kita cobain kalau TP-nya 4%, stop loss-nya minus 4%. Ternyata lebih gampang kena stop loss-nya. Oh. 4% ini. Oh, I see. Terus saya coba 5, terus saya coba 10. 10 itu kelamaan. Gitu waktu itu. Terus akhirnya angka yang idealnya 7. hasil yang saya buat itu di plus 7% dan minus 7%. Gitu. Jadi itu biasanya even ada turun dulu ke 4%, nanti biasanya suka balik lagi. Rebound lagi, terus baru turun lagi. Pasar sekarang lebih parah, volatile banget. Iya bener, volatile banget ya sekarang. Iya, kayak kemarin ini contoh yang paling deket tuh sahamnya anak usahanya Raja Ratu itu loh. Oh, ini Bufa Mina. Itu kan Bufa udah kenceng banget kan sampai naik berapa ya kemarin ya? 17 sekian ya. Dia bisa turun sampai beda 100 perak lebih deh. Ntar sesi 2 dia bisa gas lagi, gila itu sih. Kalau kita bisa pasang stop loss-nya kerapetan sih bisa hilang barang. Benar. Makanya nanti disesuaikan tuh. Jadi kalau misalnya saham-saham yang memang sangat volatil, trading stopnya bisa di-adjust gitu. Karena kalau yang kayak gini, Iya. ini Iya. kalau ini mantep lah Bufa, Mina sama polanya, naik kenceng, lemas, kayak banyak scalper gitu loh. Scalpernya profit taking turun. Ntar udah ya sebentar rehat, tarik lagi next round. Hampir rata-rata sih pasar sekarang kayak gitu sih. Mungkin karena market dominasi retail ya, jadi kayak lebih volatile gitu. Nah, bener. Dan kalau misalnya nanti ada ketemu pola yang kayak Mina, kayak Bufa kayak gini, coba nanti Ini pakai coba berapa? cari beberapa sumber. Ya mudah-mudahan nanti IIE juga bisa bahas tuh tentang Elliott Wave. Nah, Elliott Wave ini kemarin kepake nih Ci sama saya pada saat ngecek Bufa dan Mina. Actually ini saya bilangnya pola XABC itu yang ABCD, bukan Impulse Wave 1, 2, 3, 4, 5 waktu itu 1, 2, 3. Nah ini ada, kita tinggal tunggu dia ngebentuk ini dulu ya. Sebenarnya 3-nya belum kebentuk sih. 3-nya masih nungguin kalau dia sampai ada pucuk, sampai ada swing high gitu ya, sampai ada yang pucuk tadi. Kalau ada pucuknya baru kebentuk 3, berarti ntar kita tinggal cari proyeksi yang 4-nya itu harusnya koreksi ya. Kalau 5-nya naik lagi. Temen tuh ada peraturannya lah. 0 ke 1 itu biasanya sama panjangnya kayak 4 sampai dengan 5. Makanya kalau kita ngomongin XABC ini harusnya masih panjang Mina. Oh iya. Based on
XABC gitu ya. Ya, based on XABC. Disclaimer kalau marketnya dalam keadaan kayak sekarang, kadang-kadang market kan bisa aja ya kayak misalnya Trump atau apa gitu. Nah itu berpengaruh ke marketnya secara overall. Kadang-kadang saham-saham begini pasti juga volatilitasnya tinggi sih. Ya betul banget. Gitu. Terus ada nanya Dewa ya mungkin kalau ikutin secara fundamental di atas 1000 kalau fundamental punya target. Tahu coba kalau teknikalnya bagaimana Mas? Teknikal Dewa ya, kita Iya. cek dulu sebentar. Saya mau coba cek historicalnya. Dia pernah nyentuh ini ATH atau Kayaknya ATH deh, setahu aku deh. Wow. Nah itu makanya banyak saham-saham yang kayak gini kita susah ya, kayak punya modal dari bawah mau di profit taking ntar hilang barang, nggak di profit nanti turun. Nah itu kadang-kadang aku suka pakai chart yang tadi aku bilang yang lebih panjang biar kayak misal kalau gagal atau kayak berbalik arah tuh lebih bisa kedeteksi. Tapi itu cocok-cocokan sih kalau misalnya ada orang yang nggak cocok dengan itu ya bisa pakai yang lain. Kan ini all time high ini. Oke, untuk Dewa, kalau Dewa sendiri kan ini Fibonacci udah pernah dibahas sebenarnya dengan Mas Ilham. Tapi kurang mungkin gini, kayak kurang detail kali ya. Jadi kayaknya banyak yang belum paham juga sih. Mungkin nanti kita bisa undang lagi untuk bahas materi yang kurang lebih sama sih ya. Boleh sih, aman itu. Cuma saya paling sedikit kasih ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kalau ngomongin Fibonacci ini kan sebenarnya angka-angka matematik. Angka matematik mereka sudah otomatis langsung terbentuk kayak gitu kan oleh sistemnya si Fibonacci itu sendiri. Nah, tinggal seberapa bisa kita menggunakan angka-angka yang sudah otomatis ini kayak gitu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mau ikutin angka-angka yang saya pakai boleh di sini. Ini saya pakainya sebentar. Di sini saya pakainya itu 0, 0,382, 0,5, 0,618, 786, 1 dan seterusnya. Boleh kalau mau di screenshot silahkan kayak gitu. Ini pun sama kalau saya akan sedikit bahas tentang teori sebenarnya karena ini hasil ngulik sana sini, nonton YouTube sana sini kayak gitu kan. Makanya saya nemunya angka-angka inilah karena mungkin bagi beberapa orang ada yang nggak pakai 0,786, ada yang nggak pakai 0,382 kayak gitu, ada yang nggak pakai 1,414 kayak gitu kan, beda-beda. Cuman kalau ini settingan saya boleh dipakai silahkan. Nah di sini kalau kita ngomongin Fibonacci sebenarnya kan tadi kita sudah bahas swing high sama swing low-nya nih. Gimana kita nentuin swing high, gimana kita nentuin swing low. Kalau ada bentuk seperti ini kayak Dewa, kalau kita ngomongin pakai daily kan Dewa ini udah susah kebaca. Mau nggak mau kita turunin time frame-nya. Tadi saya coba pakai 4 hour, saya coba pakai 1 hour. Ini agak bisa kebaca lah daripada saham Dewanya itu sendiri mau kemana. Karena kebetulan waktu itu Ci, kalau tidak salah saya itu kan ada live pagi-pagi ya Ci. Nah ini ngerekom saham Bumi waktu itu ya di tanggal 2 kemarin. Nah ini data Desember kapan tahu. Nah ini tuh kena tuh TP2-nya karena Bumi tuh kemarin saya pakai Fibonacci actually. Pakai Fibonacci-nya. Nah, masih ada Fibonacci-nya di sini malah. Oh iya. Masih kebentuk di sini Fibonacci-nya. Ini pakai 1 hour juga gitu. Bisa diiniin buat teman-teman semua Bapak Ibu. Nah, Fibonacci-nya kalau kita pakai 1 day ini kan nggak mungkin kelihatan karena kebetulan waktu itu Bumi memang lagi ada sedikit konsolidasi lah di sini, makanya kita bisa pakai si Fibonacci-nya ini kayak gitu. Kayaknya nih saya tarik dari konsolidasinya, saya pakai di 4 hour 1 hour, ternyata kena nih. Nah kalau misalnya kita mau melihat saham yang sudah begitu tinggi naiknya dan saya bilangnya itu ini Fibonacci kan ada 2, ada retracement ya, ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci extension. Nah untuk Fibonacci retracement itu kan kalau tidak salah untuk mencari titik dia jatuhnya mau kemana, dia turunnya sampai target mana. Price lah ya. Betul. Sedangkan kalau extension itu kalau nggak salah itu untuk menentukan dia mau lari kemana. Target ke atasnya setelah di titik
1 nih atau Fibonacci 100%-nya. Nah, kalau yang extension itu tariknya kita dari pucuk ke lembah. Just kurang lebih seperti ini. Ini pucuk Pucuk ke lembah. lembahnya, kurang lebih Oke. seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang retracement itu kita tariknya dari lembah ke pucuk, Oke. kurang lebih seperti ini. Karena kita untuk mencari titik di mana dia Oh, retrace-nya, jatuhannya, supportnya. koreksinya, supportnya di mana pada saat itu. Mhm. Nah, ini bumi persis kayak gini. Saya pakai extensionnya dulu. Ini kan untuk ngecek ini lembah ke ininya. Ternyata di sini kan ada angka-angkanya nih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada 0,382, 0,5, 0,618. Pada saat itu ini kan saya di tanggal 2 Januari ya, which is buat hari itu nih ya. Berarti ini analisanya di sini, di area sebelumnya, sebelum terjadi ada lompatan besar. Nah, si bumi ini itu dia berhasil tertahan nih. Jadi dia bertahan di 2 titik, 0,5 sama 0,618. 0,5 sama 0,618 menurut saya hasil ini ya, hasil otodidak ini adalah 2 titik kuat. Sebenarnya 0,382, 0,5 sama 0,618. Sedangkan 0 yang paling kuat adalah 0,5. Kayak gitu. Meskipun secara teori golden ratio-nya itu di 0,618 yang paling kuatnya kayak gitu ya. Ya itu based on teori gitu. Makanya ini saya sharing based on hasil otodidaknya kayak gitu mengenai Fibonacci. Makanya saya lihat, oh ini dia tertahan nih di Fibonacci 50%-nya. Di sini aja nggak kemana-mana, volumenya juga di stagnan juga. Udah, ini bisa nih kita jadikan sebagai area entry untuk si saham buminya pada saat itu. Dan syukurnya, boom, langsung besoknya lari semua nih saham buminya. Dari situ baru saya nentuin targetnya di mana. Baru kita buat targetnya. Ini saya hapus dulu, balik lagi ke sini. Retracement untuk cari entry buy, extension untuk cari target. Saya cari targetnya di sini. Saya tarik kurang lebih. Nah, untuk target itu sebenarnya bisa pakai hal yang sama juga. Di titik-titik Fibonacci-nya boleh dipakai. Yang pertama di 400, 420, 428 sama 444. Yang saya kasih bumi itu kemarin di 394, malah pendek tuh. 394 itu berarti di area sini. Itu untuk target keduanya pada saat itu kayak gitu. Nah, 394 itu waktu itu ya, pertimbangannya adalah dia punya Fibonacci 100% nih. Titik tertingginya di sini di harga 400. Iya. Supaya orang bisa jualan ya, saya turunin. Daripada ntar orang pada nggak bisa jualan di harga 400, ya udah biar kena TP-nya orang bisa jualan di 394. Meskipun target ke 3 dan ke-4-nya itu kalau nggak salah 420 sama 444. Untuk target itu bisa pakai Fibonacci 161,8% sama 141,4%. Itu untuk target jauh kayak gitu. Bisa dipakai nih 161 sama 141-nya. Iya. Kebetulan sekarang sudah kena, bahkan sampai kena ke Fibonacci 200% atau Fibonacci 2 di harga 470. Sekarang kalau based on PA, ini sebenarnya ini kemarin udah kena juga nih area buy-nya. Iya. Pada saat kena di 470, ini tuh full of rejection nih. Ini resist, iya. Buntut. Ini balik lagi. Ini jadi resist kuat nih di 470 untuk ini. Pantesan. Nah, waktu itu saya itu senang banget turunin satu level daripada Fibonacci-nya. Target dia turunnya. Jadi pada saat dia bikin rejection terus-terusan kayak gini, maka saya bikin waktu itu ada di Morning Stock Picks pagi-pagi. Target turunnya 442 sampai 450 kalau mau ambil lagi, karena lari lagi kena lagi 470-nya. Ya udah besok kita paling saya nunggu lagi nih 442 sampai 450 lagi. Mudah-mudahan ada rebound lagi di sana. Kalau ada rebound actually good, kalau enggak ya ini ada potensiali ada satu titik yang bisa dipertimbangkan. Meskipun agak kurang make sense di 398 sampai 420 atau di 428-nya di sini. Mudah-mudahan sih nggak sampai sini ya. Harusnya sih nggak sampai situ gitu. Ini masih panjang. Ini udah mulai turun nih volumenya. Actually juga ini kemungkinan lagi diakumulasi juga sih. Nah, ntar tinggal lihat broker summary-nya deh. Siapa yang akumulasi kayak gitu. Iya, dikombinasikan ya. Betul. Oke. Karena ini sekarang udah 14.33, mungkin nanti kita akan banyak banget request untuk pembahasan Fibonacci. Nanti kita akan undang lagi Mas Fala atau temennya, namanya susah.
Iya Mas Ilham, nanti Iya, betul. entar siapa yang available kita akan minta izin lagi untuk di-share tentang Fibonacci biar bisa pada belajar lagi. Apalagi kan market sekarang lagi volatile banget. Nah sekarang aku izin untuk share technical dari IE ya Mas ya. Boleh cerita, silakan. Sudah Oke. saya ini. Oke, makasih. Nah untuk minggu depan kita akan ngelihat kira-kira indeks ini akan kemana ya. Sekali lagi disclaimer kayak biasa. Kemudian nah IHSG kalau bullish ini arahnya kemana? IHSG break last high di 8777. Kalau break volume tersebut maka IHSG itu masih potensi rally lanjutan menuju target rounding top pattern di 9030, inline sama report yang minggu lalu kita udah buat ya. Walaupun minggu lalu kita belum ada webinar, tapi report tetap kita udah buat. Saat ini IHSG udah berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumo. Dan tapi nih kalau misalnya bearish misalnya, nah ini IHSG kemana? Menguat tapi dia gagal break resistance up channel di 9003 dan upper Bollinger Band. Jadi gagal break ke level tersebut maka potensi untuk IHSG koreksi menuju support FR 50% di 8764 dan support up channel di 8720. Nah sekarang kita lihat sektor yang lagi rame. Nah kalau IHSG weekly, sektor yang improving ini malah IDX Finance nih, kayak menarik nih untuk kita pantau. Aku tuh suka beli yang masih di improving ya, jadi kayak unyu-unyu di sini tuh boleh dipantau-pantau. Nah yang IHSG IDX Finance yang ada di improving, kemudian yang lagi on fire nih biasa ada di leading. Yang leading ada IDX cyclical, IDX energi, IDX prop ini agak turun nih, agak kehilangan momentum ya. Malah IDX industri juga turun ke sini. IDX trans juga masih ada di leading. Yang ada di weakening ada IDX health, IDX basic, dan yang lagging IDX tech dan IDX non cyclical. Nah kalau yang daily yang lebih pendek IDX non cyclical, IDX basic yang ada di leading, trans, IDX energi, cyclical, dan industri. Yang ada di weakening ada infra, IDX health, finance, dan yang di sini yang lagging ada IDX tech dan IDX property. Nah kalau yang basic ini adanya apa aja nih yang boleh kita pantau ya? Ternyata nih ada TPIA, ada Avia, ada apa sih nih kayaknya INKP ya nih kayaknya, Semen Gresik ya. Dan yang leading ini ada TINS, tapi TINS ini juga kehilangan momentum, mungkin karena harga komoditi, tapi kayaknya komoditi masih oke deh. Ini ada AGI juga agak turun, biasa kalau dari atas dia turun ke bawah tuh kayak kehilangan momentum. NIKL juga turun, BRMS juga udah masuk ke weakening, malah Archie juga masuk ke weakening. ADMG malah dari lagging langsung naik ke leading. Dan yang ada di weakening ada Crush, Zinc, Barito. Kemudian yang ada di lagging ini ada Aman, itu malah naik ke atas. Ada WSBP, MBMA, DKFT, NCKL. Nah kalau energi yang weekly itu ada MBSS. Kemudian yang naik ke atas ada lead nih yang kapal-kapalan nih ya. Ada Bumi yang momentum tuh masih terjaga banget. Kita lihat dari sini dia masih maintain di sini secara weekly. Kemudian ada Sochi, ada Dewa juga masih lumayan kuat ya. Bull, ada Humi, ada Raja, RMKO. Yang agak turun malah Petrosi. Memang Petrosi tuh kemarin mulai kelihatan mulai kelihatan kayak mulai lemes sih. GTSI masih kuat, RMKI sedikit terkoreksi. CBRE juga nih turunnya sampai di bawah banget nih weakeningnya. Energi cuan juga agak turun, CMP, dan ini Toba. Ada Harum, ada ADI, Bayan, Medco yang masih ada di lagging. Nah kalau saham yang minggu depan masih menarik, nah ini Bull cocok nih sama Mas Fala tadi kan. Bull mencapai target rounding bottom Kamis di 640. Lihat report yang minggu lalu kita publish. Potensi kenaikan lanjutan menuju resisten Ganfeng Lines 2/1 di 980. Ini jauhnya. Dan Minervini trend score itu udah 8/8. Jadi untuk yang trend following ini masih uptrend banget sih, karena dia udah 8/8 ya.
Kemudian yang misalnya mau trading, buy bisa dilakukan. Secara teknikal masih rekomendasi buy. Buy area bisa lakukan di 630 hingga 600, target 1650, target 2 680, stop lossnya 590. Ini masih dekat-dekat sih. Kemudian ada BP dan Bull itu masih saudaraan ya sebenarnya, kakak adik ya. BP itu last high di 110 dan rally. Potensi kenaikan lanjutan akan menuju resisten Ganfeng Lines 2/1 di 300. Minervini trennya juga sama 8/8. Jadi ini trend followingnya juga masih kuat. Jadi untuk yang belum masuk, rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 208 hingga 196. Target 1212, target 2222, stop lossnya 194. Kemudian ada PBSA menguat dan akan tes resisten di 2160. Break level tersebut akan berpotensi rally menuju target rounding bottom di 3230. Indikator PBSA sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi technical buy area di 2210 hingga 2090, target 12260, target 22370 dan stop lossnya 2060. MACD parabolik saya juga udah positif. Kemudian ada Mina, kemudian yang nanya Mina nih kemudian terjawab ya. Break dan resisten dan bertahan di resisten 500. Break dari level tersebut potensi rally akan menuju target rounding bottom di 760. Saat ini Mina udah berada di Tenkan-sen, Kijun-sen dan Kumo. Sama ini juga Minervini trend score 8/8. Rekomendasi technical buy area di 635 hingga 600, target 1645, target 2675, stop loss 590. Kemudian ini ada IAD koreksi dan bertahan di FR 50% dan MA 20 hari di 7250. Bertahan dan break last high di 7550 akan berpotensi rally ke 82. Indikator MACD sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal untuk AAD adalah buy di 75 hingga 7050, target 17650, target 28000 dan stop lossnya 6950. Kemudian ada Bufa break dan bertahan di atas resisten di 1410. Break last high di 1850 akan membuka potensi rally lanjutan Bufa menuju target rounding bottom di 2900. Saat ini Bufa udah berada di Tenkan-sen, Kijun-sen dan Kumon. Jadi ini bullishnya sama. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 1770 hingga 1670, target 11805, target 219 dan stop lossnya 1650. Nah, itu beberapa chat yang bisa aku sampaikan. Nah, mungkin masalah ada tambahan chat yang mau disampaikan untuk diperhatikan sama teman-teman buat minggu depan, apa udah tadi ada lagi? Sorry. Paling buat minggu depan. Coba deh kita coba cek deh buat minggu depan. Masih ada tambahan nggak? Kali-kali masalah filter, kayaknya ini cakep nih. Nah. Sebenarnya sih saya masih tertarik ya. Raja itu kemarin naik berapa ya? Raja naik lumayan sih. Wah, dia udah mulai tinggi. Udah tinggi. Aku tuh nggak nyamannya kadang-kadang dia tuh bisa tiba-tiba volume hilang kalau Raja. Yang aku suka tuh kayak misalnya Dewa, Bumi, BP itu volume tuh selalu terjaga gitu. Jadi kalau kita masuk banyak, tiba-tiba kita mau balik badan, mau buang badan, misalnya kayaknya nggak nyaman nih marketnya, itu selalu ada. Dan kalau Raja tuh kadang-kadang ya, waktu di bawah-bawah sih kadang beatnya suka agak tipis-tipis. Tapi sekarang sih lebih mendingan sih. Iya benar, agak tipis-tipis. Paling kalau saya sih kemarin yang masih kita pantau KSL ini masih dipantau lebih tepatnya karena kita based on technical lah ya. Benar. Si BKSL sendiri sebenarnya kan tadi sektor properti agak turun ya. Jadi ini sesuai keinginan sih, mudah-mudahan bisa di 143 atau 147 untuk area buy-nya nih si BKSL. Karena based on Vibo, kalau kita MA-nya kita nyalain deh. MA-nya kan dia MA60 itu yang warna oranye ya, buat teman-teman semuanya. Dan ini masih belum bisa ketembus nih. Oke. Masih harganya masih di bawah MA60 terus. Jadi dia masih berusaha untuk menembus di atas MA60-nya. Kalau misalnya bagi yang baru mau masuk, ini kita coba buy on weakness lah. BKSL ini around kita turunin sedikit deh biar buy on weakness-nya enak. Di 140 sampai 144. Ini untuk area buy-nya. Targetnya sebenarnya di sini sih ada area fair value gap sih, di bawah sini ada fair value gap
Bentar, saya buatin. Stop lossnya kalau di area tersebut dari 140 sampai 144, stop lossnya kita di 131 deh, 7,7%. Di sini boleh. Ya, support yang nggak support banget sebenarnya sih 7,7, karena support aslinya di sini di 128 gitu. Terus TP1-nya kita pakai around 153. Ini boleh di sini 153. Terus ini nggak perlu deh, 156 nggak perlu, 153. Terus di 161, 169 sama terakhir di 176 PKSL. Volume ini lagi lumayan ditahan. Actually saya belum cek sih untuk broker summary-nya. Nanti kalau misalnya ini saya coba update untuk ininya, mungkin bisa lihat di Instagram saya. Terus untuk ininya, untuk Fibonacci-nya ini sih lagi enak ya. Dia tuh masih ditahan di Fibonacci 50%. Jadi if 50% ketembus 161 udah lebih enteng lah di 161-nya. Kayaknya ini saya coba turunin di bawah, area buy-nya di 142-an gitu. Karena ini kan dia gagal menembus Fibonacci-nya nih. Jadi masih tertahan Fibonacci atasnya. So kita turunkan satu level ke bawah. Jadi di 142 kayak gitu kurang lebih. Saya perhatiin PKSL-nya. Iya. Karena kemarin ternyata sektor properti rally juga kayaknya diawali dengan Kija itu tiba-tiba naik ARA kan. Nah, Kija ARA mulai deh APLN lah ada berita, terus kemarin ada Semarekon mulai pemain yang kecil-kecil dulu si Asri, BES itu semuanya chartnya lumayan menarik. MACD lagi di bawah, lagi golden cross semua. Gitu. Oke. Thank you Mas, thank you banget untuk tipsnya, untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman retail yang buat trading. Jadi kalian tuh nggak ngikut orang tapi emang belajar punya basic ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ada denger boleh beli ini, kita filter lagi. Kalau kita yakin itu biasa cuannya lebih mantap ya Mas ya. Betul. Kalau aku nih ngikut orang, walaupun kita udah lama di market, kadang ngajak beli ini, kita ngikut, kadang bingung loh. Harga turun terus, kadang kita kan karena ngikut orang gimana ya udah aman, tapi dia turun terus gitu loh. Mau kita cut sayang, mungkin kali nanti rebound. Wah itu biasanya malah kacau. Makanya kita tiap Sabtu kan kita edukasi ya. Dan mungkin di RHB juga banyak edukasi. Jadi teman-teman juga boleh follow untuk IG-nya RHB Sekuritas dan IG-nya Mas Fala sendiri. Jadi banyak edukasi kita memperkaya diri kita sebelum kita memperkaya kita punya kantong. Gitu. Oke, gitu dulu deh ya. Happy weekend. Makasih banyak untuk Mas Fala dan RHB. Sukses terus dan happy cuan terus buat teman-teman yang udah hadir juga. Makasih. Semoga tetap cuan terus. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita ada RMKE. Nah, yang mau belajar RMKE minggu depan ada, abis RMKE kita ada ayam. Mungkin kalian mau tahu nih ayam emiten apa sih? Kita ada ayam tanggal 24, kemudian 31 ada sama Cicuai. Nah, minggu depannya mungkin Februari kita ada Dewa. Kita gaspol pokoknya. Di gaspol semua, mantap. Oke, gitu dulu ya. Thank you ya semua. Thank you Mas Fala. Happy weekend. Bye. Thank you so much. Happy weekend semuanya. Bye.